Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang telah mewahyukan Alkitab, yaitu Al-Quran, yang membuat kemudian tetangga jatuh cinta dengan penyebutan namanya, sehingga kitab atau buku-buku yang berasal dari barat pun mereka namai dengan sebutan Al-Quran dalam nama Alkitab, karena sesungguhnya Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Karena Allah telah menganugerahkan sebuah ketetapan otoritas ilahi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mendatangkan kebaikan keberkahan hidup kepada alam semesta ini, maka tetangga juga ikut-ikutan menyebut kitab mereka, buku mereka dari karangan-karangan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus itu sendiri dengan sebutan Alkitab juga ikut-ikutan atau plagiat. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah mengajarkan Alkitab kepada kita semua dengan ajaran begitu dahsyat sehingga tetangga ikut-ikutan menyebut kitabnya dengan sebutan Alkitab juga. Numpang tenar sebagaimana mereka numpang tenar di kitabnya Yahudi, mereka juga mencoba dan berupaya sekuat tenaga numpang eksis dengan memakai nama Al-Quran, yaitu Alkitab. Baik, malam ini kita mengundang saudara-saudara kita Kristen untuk mereka bertanggungjawabkan kenapa buku-buku dari barat mereka namai dengan sebutan Alkitab, padahal itu telah merusak tatanan disiplin ilmu baku, yaitu ilmu nahwu sharaf yang menjadi takaran secara konseptual terhadap Al-Quranul Karim dengan sebutan Alkitab itu sendiri. Kita naikkan satu-satu ya teman-teman. Mudah-mudahan ada yang bisa membuktikan dengan akal sehat mereka menjelaskan tentang kenapa Bible yang harusnya Al-Kutub dalam bahasa Arab mereka namai juga dengan Alkitab. Apakah ini karena menjalankan misi Paulus, menjerat dengan tipu daya, atau apa? Nanti kita tanya kepada mereka teman-teman sekalian. Oke? Cek, 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 cek. 1, 2, tes mic. Ci. Echo ketinggian. Kalau gini gimana? Aman toh? Oke. Alhamdulillah. Peserta pertama. Halo. Cik. Caca Handika. Halo, tes. Jaringannya ya. Mbak Caca, kok hilang suaranya, kok nggak bisa? Tes. Aman ya? Berarti beliau yang belum aman ini. Kita tunggu beliau mengundurkan diri sebelum bertempur. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Dr. Dila. Halo. Dr. Gila atau Dr. Dila? Tulisannya kecil kali. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, hadapi kita dengan ilmu ya, jangan ngamuk-ngamuk.
Semangat malam. Ya, semangat malammu. Iya, buka kamera silakan. Untuk apa Silakan. buka kamera, Bang? Supaya otakmu berfungsi. Silakan. Berarti otaknya si Muhammad nggak berfungsi dong, karena nggak pernah on-cam. Kenapa nyerang ke sana? Kau hadapi saya. Jangan kau nyerang orang yang mengajarkan kau kata Alkitab. Tanpa Nabi Muhammad, Bibelmu itu masih bernama buku. Halo, semangat malam. Halo. 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 Halo, Bang. Halo, Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kamera. Pairing. Suaranya beda ya, teman-teman ya. Kok bisa? Tes 1 2, tes 1 2. Gimana suaranya? Beda ya? Apanya yang beda? Halo, assalamualaikum. Waalaikum, Katolik Protestan, Abang. Muslim. Mau ngapain? Kurang makan ya? Apotik, Bang, apotik. Beli kombantrin. Menggema. Tes 1 2, tes mic C. Tes cek. Halo. Halo juga Katolik Protestan. Tes. Halo Abang. Setting audio. Ini nggak pernah disentuh-sentuh audionya. Tetap aja kayak gini dari pagi. Kenapa bisa berubah lagi ya? Apa yang salah? Menggema ya? Kok bisa? Nah, aman kan? Tes lagi coba. Aman toh? Aman. Semangat malam. Halo Juma. Halo juga. Buka kamera silakan. Katolik Protestan. Saya Katolik Bang Juma. Saya boleh bertanya sesuatu Bang Juma? Boleh, boleh. Buka kamera dulu. Silakan. Gelap di sini Juma. Nggak apa-apa. Nggak Gelap. masalah. Iya, nggak masalah. Buka kameranya silakan. Kalau ndak buka kamera berarti ndak bisa bertanya. Iya dong. Oh, itu ya. Ya, makanya buka dulu kameranya. Kalau begitu Bang Zuma juga buka masker lah. Nggak ada yang 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 mempersyaratkan itu. Kalau saya buka kamera, Bang Zuma berani ndak? Kalau nggak bisa turun, buka kamera aja susah. Gimana mau buka otak? Pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan. Halo, semangat malam. Halo. Baiklah. Kalian masih takut? Belum bisa
Belum bisa diskusi berarti. Tidak apa-apa, kita cari yang lain. Oke. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Jangan takut. Tema ini bagus. Kalian bisa melakukan pembibelan. Sahabat tuturi, barakallahu fiik. Silakan, silakan, silakan. Jangan sungkan, santai aja. Tak ada masalah pun di sini. Halo. Ya. Semangat malam. Malam Bang. Katolik. Apa kabar Bang Juma? Baik. Baik. Katolik Protestan. Ya, Katolik Bang. Boleh buka kamera, silakan Abang, silakan. Ya, pengikutku masih sedikit Bang. Gak apa-apa. Mau tanya aja sebentar. Ya. Halo Bang. Iya, iya. Mau tanya aja. Itu Abang kan punya Al-Quran. Ya kan Bang? Ya. Kenapa Abang topiknya dasar keselamatan itu Alkitab? Bukan dasar keselamatan. Al-Quran itu dasar keselamatan. Itu bukan keselamatan, kesesatan. Dasar kesesatan Kristen itu dari penamaan Bible aja udah sesat dengan mengambil nama Al-Quran, yaitu Alkitab. Itu maksudnya Bang. Ya Bang, sorry Bang. Ya. Sekedar nanya Bang. Oke. Ada lagi? Itu aja Bang. Nanti lain kali aja kalau follow pengikutku udah banyak, nanti aku on cam. Baik Bang, baik. Oke Bang, makasih banyak Bang waktunya. Sama-sama Saudara Ical. Sehat selalu. Ya, makasih. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Mau nanya dikit aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Ini abang ini kenapa nafsuan kali abang yang tadi itu? Hampir setiap saya live selalu minta permintaan. Ada apa abang? Ku DM aja bang. Kayaknya penting. Itu tiang listrik kenapa ada kabelnya gitu ya? Halo. Selamat malam. Bentar ya teman-teman ya. Aku lagi sekalian transaksi dulu ya. Silakan ajukan permintaan. Naik, buka kamera. Kita diskusi baik-baik. Turun lagi, naik lagi. Tidak ada ilmu memang susah. Untuk tema ini susah. Memang harus yang berilmu. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam juga, Bung. Silakan Kenapa buka maskernya kamera. tidak buka Bang Juma? Buka kameranya, silakan. Kenapa maskernya tidak dibuka Bang Juma? Buka kameranya, silakan. Corona gak ada, pakai masker, kau orang gila kau nih. Mulutmu sumbing. Mulut anjing ini pasti. Buka masker lah, tidak bau mulutmu. Enggak dong, saya kan muslim. Yang bau mulutnya Masa dia kau makan, tutup? makan babi, makan anjing, makan tikus. Tutup mulut apa kau nih? Itu yang Malu-malunya bau. kau. Kenapa kau malu? Gak ada corona udah gak ada. Buka kameranya.
Nggak usah ribut. Bau mulut itu loh, Juma bau. Mulutmu, tapi aku enggak. Mungkin bau mulut makanya Muslim. ditutup itu terus. Makanya gosok gigi. Kayak aku di sini sendiri kok. Aku Muslim. Mana ada? Aku habis wudhu, Gosok habis gigi Bang ngaji, Juma. habis ngaji. Kalau ngomong gitu nggak bau atau apa? Bau nafas Aku habis ngaji, rabies sholat mungkin ya. isya. Najis atau apa ya? Kamu yang stres. Air liur suaramu kayak najis. gitu. Makanya tutuplah masker itu ya. Selamanya ditutup terus. Buka kameramu. Makan cepat. gimana ya? Makan atau minum gimana ya Bang Juma? Yang kayak gitu Kalau kau pakai masalahkan. Kau menyembah manusia yang sudah 2000 tahun sempak yang Enggak, tidak soalnya diganti. selama ini saya melihat Dulu pakai kau. masker itu gimana ya? Tuhanmu 2000 tahun pernah ganti celana dalam. Pakai masker. Woi. Kau nih Juma. Tuhanmu pernah ganti celana dalam kah? Mulutmu rabies atau gimana ya? Air liurmu rabies. Hei. Tuhanmu pernah ganti celana dalam 2000 tahun Penasaran masih aja kau kok sembah. kenapa sih Juma ini gara-gara sama AIDS, naik 2000 langsung tahun pakai masker. Tuhanmu tidak pernah ganti Sampai sekarang sempak. pakai masker kau nih. Kenapa kau nih Bang Juma? Kenapa kau tidak tanya Tuhanmu, Tuhan? Kenapa kau 2000 tahun tidak pernah ganti celana dalam? Oh Tuhan, Juma. kenapa celana dalammu itu aja pintar. terus? Apa Apa sih yang yang terjadi kenapa- dengan notmu? Nggak pernah ganti Kenapa celana. motor ini bodoh semua seperti ini ya? Apakah tidak berkarat? Cuma pakai masker. Oh, Ya Tuhan, kenapa kau tidak malam-malam katakan kau- begitu kepada Potong Tuhanmu? kau. 2000 tahun celana dalam yang nggak diganti, we bau. Di mana Bau kau nih pesing. ngarang kau nih? Juma. Pantas aja kemudian umatnya tidak bersunat, Tuhannya kau. saja nggak pernah celana dalam, nggak pernah diganti 2000 tahun. Kau ngomong 2000 sunat, Nabi tahun sunat, celana dalamnya Muhammad nggak pernah sunat. diganti. Apakah Celana Muhammad dalam Tuhan sunat? tidak pernah kau ganti. Hey, Muhammad sunat enggak? Nabi Hey. sunat enggak? hey, Nabi tidak penghujat. sunat. Tuhanmu kenapa tidak Makanya pernah ganti menghujat. celana dalam? Gimana kan Muhammad itu sunat? Hey, celana dalamnya Tuhanmu sudah Biar Al-Quran berkarat. gimana Muhammad sunat? weh, Bum, Juma? bum, bum, sakitnya Di hatimu. Al-Quran di Tuhan mana pakai Muhammad sempak. sunat? Bum. Hanya pakai sempak seperti si unyil selalu pakai sempak dan juga sendal jepit. Hambanya agak aneh, orang bermasker aneh katanya, tapi Tuhan bersempak, dipercaya. Manusia bermasker aneh, Tuhan pakai sempak tak aneh. Otakmu rusak, Tuhanmu pakai sendal jepit. Semangat malam. Halo. Ma, Eh, orang yang seperti tadi itu lemparkan saja, jangan dilayani. enggak dilayani, orang cuma nyanyi kok. Itu saja, Bang. Oke bosku, thank Salam you. Makassar. Salam dari Makassar, Bang. Semangat. Iya, semangat terus. Halo, Ewa, selamat malam. Ewaki. Bang Raja, semangat malam. Iya, assalamualaikum Bang Zuma. Aku tadi mau marah sama dia orang tadi, tapi aku nggak dinaikin. Saya mau Jangan marah sama dimarahi. dia tadi. Gak usah dimarahi bang, otaknya nggak ada. Gimana caranya mau dimarahin? Aku nggak terima ngomongnya kayak gitu, nggak baik. Iya, semuanya kita nggak terima bang. Oke Tapi- Bang, turunkan Bang. Makasih banyak, Bang. Oke, makasih. Percuma aja marah sama anjing bang. Kita
Tak bodoh jadinya kalau marahnya sama anjing. Masuk. Wassalam. Halo ya. Mantap sekali. Terima kasih anak yang ganteng. Pertanyaan Bang Juma. Buka dulu celananya. Saya menghormati agama Anda. Saya menghormati. Cuma buka saya kameranya. ada pertanyaan. Buka kamera. Baik, oke. Oke. Silakan. Ya, baik. Saya tanya sopan ya. Saya menghormati. Oke. Ada beberapa pertanyaan buat saya bingung. Pertama ya. Di Quran itu bilang begini, ada seorang Yahudi itu mengirim black magic santet kepada Nabi Muhammad dan kena. Nabi Muhammad kena lalu sakit. Terus? Lalu juga ada seorang wanita Yahudi yang buat kena racun juga. Itu juga Nabi Muhammad kena. Oke. Lalu seperti itu orang mau mualaf toh. Mualaf begini. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi saksi itu kan pernah melihat orang artinya. Tapi umpama saya belum melihat orang itu belum melihat Nabi Muhammad, gimana jadi saksi? Pertanyaan terakhir, apakah Nabi Muhammad sudah pernah sunat? Itu aja. Tolong jawab. Oke. Yang mana yang saya harus jawab duluan? Kena santet. Oke. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Isra ayat 93, Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai manusia. Sebagai manusia kena santet itu tidak masalah, itu manusiawi, agar supaya jangan Nabi Muhammad itu dituhankan. Lalu bagaimana ada Tuhan kena tombak? Gimana itu? Itu harus Anda jawab juga nanti ya. Kenapa ada Tuhan kena tombak lambungnya? Kenapa nggak menghindar? Nggak kena, tidak kena. Kenapa nggak kayak gitu aja? Apa perlu Tuhannya belajar kungfu? Satu ya. Pertanyaan kedua apa tadi? Pertanyaan kedua, kena racun itu dari. Nah, sama itu jawabannya sama. Nabi Muhammad itu manusia, dia kena racun itu wajar. Karena dia manusia biasa, dia bukan Tuhan. Sedangkan kalau dia Tuhan, kena racun itu yang tidak bagus. Yohanes 19:30, lalu Yesus meminum anggur asam yang diberi kemudian batu karang. Batu karang ya. Lalu dia meminumnya. Bunga karang ini beracun, lalu dia minum, lalu matilah dia. Jadi Nabi Muhammad itu manusia. Sebagai manusia dia kena racun, kena santet, ya tak masalah. Dia memang manusia. Dia bukan Tuhan. Yang jadi masalah itu kalau dia Tuhan. Sedangkan Nabi Muhammad dikatakan, Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Aku ini hanya manusia, hanya utusan Tuhan. Wajar. Nah, kalau Yesus Tuhan kena tombak, kena racun, itu yang tidak masuk akal. Yang ketiga, saksi. Aku bersaksi. Oke, baik. Saya mau tanya sama Anda, sederhana sebelum saya menjawab. Yang mengatur pertumbuhan gigi Anda sampai tidak bertumbuh panjang kayak rambut itu siapa? Tuhan. Anda lihat? Saya tidak pernah lihat Tuhan. Kenapa Anda bilang Tuhan kalau Anda tidak lihat? Tapi Nabi Muhammad kan manusia, bukan Tuhan. Ya, kan Anda mengatakan bersaksi. Aku tanya dulu. Tanya dulu. Manusia. Ya, oke ya. Jadi yang mengatur gigi Anda bertumbuh Tuhan. Ya betul. Anda lihat? Tidak. Tuhan dan manusia kan beda. Iya, tapi Anda bersaksi. Nah, sekarang yang memberikan buku Lukas itu siapa? Aku belum melihatnya.
Ya, siapa yang menulis buku Lukas? Kalau sejarahnya ya Lukas yang menulis Anda lihat, sejarahnya. Anda lihat, Saya tidak pernah melihat. Anda yakin? Ya betul. Anda yakin Saya itu tidak tulisan pernah melihat Lukas? Lukas. Tapi Anda yakin? Tapi di Islam kan aku bersaksi perintahnya itu. Tunggu, Anda yakin? Anda yakin itu Lukas punya tulisan? Saya belum pernah melihat, tapi manuskripnya yang ditemukan seperti itu. Anda yakin? Saya yakin karena sejarahnya. Oh ya Berdasarkan sudah, sejarah. berarti kalau Anda ditanya, apakah Anda yakin? Apakah Anda teguh kepercayaan? Apakah Anda kemudian berikrar bahwa kitab yang kau imani itu, yaitu Lukas, adalah tulisan Lukas? Apakah kamu yakin? Yang jelas Lukas salah satu murid Yesus. Iya, apakah Anda yakin? Kan gitu pertanyaannya pasti. Yakin nggak? Berarti Anda bersaksi. Anda bersaksi kalau Lukas yang menulis itu, meskipun Anda tak melihatnya. Masalahnya saya tidak diperintah untuk menjadi saksi itu. Lah, kalau nggak menjadi saksi, kenapa Anda yakin? Ya saya yakin tidak diberi perintah. Anda berani bersaksi enggak? Berarti Anda nggak sampai kepada level yakin. Berarti Anda ragu. Anda ragu berarti kalau yang menulis Lukas itu Lukas. Anda ragu. Kalau Anda yakin, berarti Anda bersaksi. Aku bersaksi. Nah itu nggak ada pertanyaan seperti itu. Aku nggak dipaksa untuk Anda bersaksi enggak? Sekarang permasalahannya adalah Anda yakin. Yakin karena saya tidak dipaksa untuk bersaksi. Nah itu. Saya yakin. Berarti Anda yakin? Oke. Kalau saya suruh Anda bersaksi bahwa itu tulisan Lukas, apakah keyakinan Anda itu bisa benar? Bisa Anda pertanggungjawabkan? Nah itu kan versi Anda, tapi enggak, sumpah di Al-Qurannya begitu. Aku bersaksi. Saya menguji. Sumpah di Al-Quran. Iya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Karena Nabi Muhammad mengajarkan ajaran rahmatan lil alamin. Saya nggak ragu tentang itu, maka saya bersaksi. Tidak mungkin Nabi Muhammad manusia biasa mampu mengajarkan Al-Quran sesempurna itu. Maka saya bersaksi dia adalah utusan Tuhan. Apa kata Yesus? Berbahagialah dia yang tidak melihat tapi percaya. Betul? Betul. Sudah. Sekarang pertanggungjawaban Anda di Anda. Kalau Anda yakin penulis Lukas itu adalah Lukas, tetapi Anda tidak mau bersaksi bahwa itu adalah tulisan Lukas, berarti Anda bukan yang mengimani buku Lukas dengan yakin. Anda yakin? Anda yakin Yesus itu? Pertanyaan umpama saya mau dimualafkan toh, saya dipaksa menjadi saksi itu. Ya, jangan bersaksi kalau Anda ragu. Enggak? Sekarang saya tanya, apakah Anda punya akal? Punya. Apakah Anda bisa menyaksikan akal Anda? Tidak bisa. Tapi kalau dioperasi bisa. Oh itu otak, beda dong. Jangan bedakan otak dengan akal. Saya berani bersaksi. Otak saya ada di dalam. Itulah yang dikatakan iman. Contoh, Anda pernah minum kopi? Pernah. Pahit nggak? Pahit. Apakah Anda bisa melihat rasa pahit itu? Kopinya sih saya lihat. Rasanya? Rasanya nggak lihat. Anda bisa merasakan? Bisa rasakan pahitnya. Anda bisa bersaksi bahwa rasa pahit itu ada? Memang ada. Anda bisa bersaksi, aku bersaksi Nggak bisa lihat pahit. bahwa rasa pahit itu ada? Anda bisa bersaksi? Rasa pahit nggak ada, tapi bentuknya ada, kopi. Iya, tapi apakah Anda bersaksi bahwa rasa pahit itu ada? Kalau saya bersaksi rasa pahit itu memang ada. Sudah. Sudah. Berarti tidak semua yang kita lihat itu bisa kita bersaksi. Segala sesuatu yang kita telaah, yang kita rasakan, yang kita yakini, yang kita percayai mutlak absolut sebuah kebenaran, tidak perlu mata untuk memandang, cukup dengan akal perasaan, insting, sugesti kemanusiaan
kita bisa bersaksi dengan keyakinan kita bahwa itu adalah sebuah kepastian. Paham sampai sana? Ya, paham. Sompang begini. Ah, Ada seorang melihat pembunuhan terjadi. Lalu polisi itu melihatnya. Oh, Anda bisa jadi saksi nggak? Karena Anda melihatnya. Oh, Baik, Pak, saya itu. siap. Karena mata saya Bung. melihat pelakunya. Bung. Lalu digiring ke pengadilan. Lalu hakimnya bilang, Anda melihat nggak pembunuhannya? Saya melihat, Pak. Orangnya si A, pelakunya membunuh si B. Karena dia melihat. Nah itu. Itu Bung, yang saya maksud. Sekarang bedakan perintah itu bagaimana? bedakan antara iman dengan hal yang sehubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ini berbicara iman ini. Sama seperti Yesus. Dengarkan konsep iman di Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Pertanyaan saya, apakah Anda mengenal Yesus? Kenal. Ya, tuh mulai bohong kan? Dari mana Anda kenal? Anda tidak pernah melihatnya. Melihat dari sejarahnya. Belajar sejarahnya. Lalu bagaimana dengan kami yang percaya dan mengenal Nabi Muhammad melalui sejarah? Ayo. Masuk di akal? Masuk? Tapi kami kan tidak dipaksa untuk bersaksi. Lah, itu Anda iman pernah kami. melihat- Itu iman kami. Makanya kami ditanya oleh Tuhan, apakah Nah, itu. kamu bersaksi? Sekarang kalau saya tanya sama Abang, apakah Anda bersaksi bahwa Yesus itu ada? Kalau ada pertanyaan begini di kami memang nggak ada. Iya, saya bertanya supaya Anda Tidak ada. supaya Anda menyelami apa itu kesaksian di dalam Islam. Saya bertanya sama Anda, apakah Anda berani bersaksi bahwa Yesus itu ada? Kami tidak dipaksa untuk bersaksi seperti itu. Saya Nggak ada, karena supaya anda merasakan imannya umat Islam begitu indahnya. Aku tanya, apakah Anda bersaksi bahwa Yesus itu ada? seumpama hakim bilang, Anda berani bersaksi enggak kepada Bahwa Yesus itu ada? saksi mata? Anda berani bersaksi? Anda melihat pembunuhan itu? Bagaimana? Bahwa jawabannya? Yesus itu ada? Pasti melihat, saya melihat. Ini Kalau di ini moral iman. gimana? Anda berani Ini- bersaksi enggak? Ini berbicara iman. Ini berbicara iman. Apakah Anda berani bersaksi bahwa Yesus itu ada? Berani? Atau Anda ragu terhadap Yesus? Kalau pertanyaan seperti itu memang kami nggak ada. Iya, Anda berani Benar, Umat ini Islam, berbicara makanya aku bertanya. supaya Anda merasakan betapa indahnya imannya Islam. Saya tanya, apakah Anda teguh hati, kepercayaan, segenap kekuatan, pikiran, akal budi bahwa Yesus itu ada atau tidak ada? Kalau menurut sejarah itu memang ada Bukan sejarahnya. bukan menurut sejarah, Tidak dipaksa bukan untuk menjadi saksi. Nah, itu. bukan sejarah yang saya tanya, bukan sejarah yang saya tanya. Ini Karena berbicara mengenai keyakinan Anda. Ya, Apakah karena Anda orang-orang yakin? muda Kristen itu tahu bahwa memang kami generasi sekarang ini belum melihat Yesus, makanya nggak berani bersaksi buat sumpah begitu. Oh, berarti Anda Tapi di ragu Islam kalau Yesus itu ada. itu. Aku Berarti Anda bersaksi, ragu. gitu. Berarti Anda ragu kalau Yesus itu ada. Karena logisnya pemimpin kami tidak berani berkata aku bersaksi karena memang kami belum melihat Yesus. Tapi Berarti di Anda ya Islam, kurang yakin. Anda nggak yakin. masih memakai seperti itu. Makanya saya Berarti bingung. Anda nggak Bersaksi yakin. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kita kan belum melihat. Loh, Mengapa dibuatkan seperti itu? Sakit Sumpah orangnya. itu mengapa dibuat seperti itu? Kok sumpah? Karena kita Tadi- generasi baru kan belum Tadi melihat Nabi Muhammad. tadi Anda mengatakan Anda bersaksi rasa pahit Nah, itu itu. ada meskipun Anda tidak lihat. Sekarang Anda ragu Yesus itu ada apa nggak ada. Itu derita Anda. Kalau Anda tidak berani bersaksi Yesus itu ada, berarti Anda ragu. Itu bukan lagi tanggung jawab saya. Anda ragu kalau Yesus itu ada. Pemimpin itu tidak berani berkata, Anda berani bersaksi karena tahu generasi sekarang ini belum melihat Yesus. Tapi belajar bisa. Tapi di agama Islam itu kayak harus ada seperti itu. Anda bersaksi
Nabi Muhammad itu adalah Apakah utusan Allah. apakah- Tapi dipaksa Nggak nyambung dia. untuk membaca Dia- itu. Dipaksa untuk Saudara- membaca. Aku bersaksi. saudara ini Kenapa nggak tajam bertanya, kritis bertanya. Tapi kalau ditanya mencret. Susahnya di situ. Karena memang agama Islam itu kata itu agama Islam itu memang hanya sampai kepada orang-orang yang berakal sehat. Nggak bisa tidak Pak, orang-orang nggak berani. nggak berani kan? Makanya saya bingung. Berarti Anda ragu. Kenapa Anda ragu. di Islam memakai kata itu? Berarti Aku Anda ragu. bersaksi. Mengapa nggak pakai bahasa lain yang lebih logis? Berarti Anda ragu terhadap adanya Yesus. Tidak Pak, memang aku Apakah bersaksi. Anda bisa membedakan antara menyaksikan dengan bersaksi? Jelas beda dong, Kang. Beda. Saksi. Kalau menyaksikan itu, Bos, itu berarti Anda harus melihat, itu menyaksikan. Aku menyaksikan Nabi Muhammad itu berarti Anda menyaksikan, berarti Anda melihat. Tapi kalau bersaksi itu artinya berteguh hati, berteguh pendirian, meyakini sepenuh hati. Itu bersaksi. Tapi kalau menyaksikan, beda. Menyaksikan itu berarti Anda harus melihat dulu secara fisik. Tapi kalau bersaksi itu berikrar. Apa bahasanya ya? Meyakini sepenuh hati, seteguh hati. Bahwa meskipun aku tidak sesama Nabi Muhammad, meskipun aku tak pernah melihat wajahnya, tapi aku yakin, aku bersaksi, beliau benar-benar adalah Rasul utusan Allah. Itu iman. Itu iman. Harusnya tulisan aku beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya terima. Ya, Tapi sama. Aku bersaksi itu utusan tepat. Menurut Anda, kami nggak ada ragu sedikit pun. Kenapa Nabi Muhammad 1400 tahun silam masih kami lakukan semua nadi-nadi pengajarannya, kami ikuti karena kami yakin, kami bersaksi seakan-akan kami ada di hadapan beliau, seakan-akan kami melihat beliau. Kenapa kami kemudian tidak menjadi pengkhianat beliau, tidak mengkhianati beliau, tidak merubah ajaran beliau? Karena setiap kali kami beribadah, kami seakan-akan menyaksikan beliau, merangkul kami dengan ajarannya, menasihati kami dengan risalah kenabiannya, menuntun kami dengan misi kerasulannya. Kami hidup dalam keadaan bersama dengan beliau. Itu baru disebut benar. Sekarang Anda mengatakan, aku percaya kepada Yesus. Begitu ditanya, apakah kamu bersaksi bahwa Yesus benar-benar Tuhan? Saya sih tidak pernah melihat. Ragu. Kesaksianmu ragu. Ragu Anda. Anda ragu berarti. Polisi. Kenapa lari ke polisi? Ini berbicara iman, bukan berbicara. Apa? Karena mata saksi itu, karena melihat itu. Salah. Memang para saksi karena tahu bahwa para saksi itu pernah melihat peristiwa itu di TKP itu. Itu loh fungsi saksinya. Aku bersaksi itu. Itu. Bukan saksi masalah belajar sejarah imam, bukan. Anda gila karena Anda bicara tentang iman, Anda bahas polisi. Anda cuci kloset otak Anda nggak sampai. Maaf ya. Silakan cek dulu, kurangi makan babi, biar item-item pengajaran Islam itu bisa sampai di otak Anda. Memang beda kelas iman. Memang kalau iman itu beda dengan percaya, yakin. Contoh nih ya. Nih. Ini remote. Aku simpan di kantong. Nih. Apakah Anda percaya bahwa di kantong saya ada remote? Percaya. Apakah Anda bersaksi? Bersaksi karena Anda melihat kan? Nih, Anda melihat. Tapi kalau saya rubah bahasanya, apakah Anda beriman bahwa di dalam kantong saya ada remote? Saya beriman. Ya nggak nyambung. Maka kesaksian umat Islam itu adalah zona iman. Bedakan antara percaya, antara yakin dengan iman. Makanya yakin belum tentu iman, percaya belum tentu iman.
level tertinggi dari keyakinan seseorang itu adalah iman. Makanya di Kristen itu nggak ada iman, cuma ikut-ikutan, sama seperti kata Alkitab, cuma ikut-ikutan. Kristen selalu plagiat bahasa-bahasa Islam, tapi mereka tidak ngerti apa maksudnya. Pitikan anak-anak asal ngomong, itulah oten. Tidak ngerti ilmunya, tapi sok paten. Nah, Kristen tuh kata Alkitab diambil, begitu ditanya akar kata dari asal kata dari Alkitab itu apa, bahasa Arab katanya, tapi sudah diindonesiakan. Nah, itu orang lindung, benalu. Aku bersaksi, orang tuaku ada, kakekku ada, aku bersaksi. Kenapa Anda yakin? Ya karena aku yakin, meskipun aku tak melihatnya. Aku bersaksi orang tuaku itu punya bapak, punya ibu. Ya itulah keyakinan, itulah iman, itulah setinggi-tingginya iman, apa keyakinan, percayaan. Gitu. Sahabatku, terima kasih. Halo, semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Zuma, saya dari Aceh. Iya. Saya hanya ingin menyampaikan aja Bang Zuma bahwa kepada orang-orang ini nih, sering saya dengar tentang bersaksi itu harus dipikir oleh mereka ini bahwa bersaksi ini harus dengan mata kepala. Padahal di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab Al-Baijuri itu ditafsir bersaksi itu adalah dengan a'lamu, yaitu dengan keyakinan. Karena berbicara tentang bersaksi itu tentang ketauhidan, bukan bersaksi dengan mata kepala, tapi meyakinkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu aja sebenarnya Bang Zuma, saya sering ingin menyampaikan. Terima kasih banyak Bang Zuma, semangat. Iya, makasih. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Makasih Bang, makasih ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang tadinya kita nggak tahu. Dapat ilmu, ternyata bersaksi itu begitu, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Kiai. Ilmunya, Masya Allah. Tepuk tangan buat guru kita. Yang tadinya kita tidak tahu, akhirnya kita tahu. Gitu, ya, makasih. Sering-sering aja naik sini, Pak Ustadz. Halo, semangat malam. Halo. Malam. Ya, Katolik, Protestan. Ya, silakan buka. Aduh, nggak bisa buka kamera lagi. Kenapa berani naik? Karena nggak bisa buka kamera, Bang. Makanya aku pura-pura aja bisa naik. Emang ini nggak bisa buka kamera Kenapa nggak bisa? karena mati lampu. Oh, selalu mati lampu. Kristen selain mati akal, selalu juga mati lampu. Itu kenapa satu paket ya? Saya Buddha. Hah? Buddha. Oh, Buddha. Iya, 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 iya. Salam kenal, Bang. Kita cari dulu yang oten, Bang, ya. Boleh ya? Serah. Minum air jeruk nipis dulu, Bang. Campur garam 1 liter biar semangat. Ngomong aja susah. Gimana mau diskusi? Ngomong aja nyusun kata-kata aja capek. Halo, Tamponyu, buka kamera. Berak apaan lu? Buka kamera ya. Oh, mama. Oke. Oke. Mati ketuh. Gak lucu. Gak ada yang tertawa. Anda sih lucu banget sih, serius. Gak ada yang lucu. Gak ada yang lucu. Gak ada pun yang lucu. Banget. Sekarang Anda jelaskan kepada kami di sini kenapa Bible, buku-buku dari Barat itu ketika masuk ke Indonesia kok dia tega-teganya nipu jemaatnya sendiri dengan memakai nama Alkitab itu, kenapa? Silakan. Oke. Kalau pertanyaanmu itu agak berat, Bang.
Kan kamu sudah gunakan kata Alkitab itu. Sudah kalian pakai bertahun-tahun sampai kalian lupa. Kalau Kalian lupa. kalau kita tuh nggak pakai, kalau kita tuh nggak pakai Alkitab, surat apapun itu nggak pakai, cuma dari Jadi otak. apa? Jadi apa nama buku yang dari barat oleh penjajah? Kau namanya apa sekarang? Terus Anda itu Jangan tanya saya sorry. dulu. Jangan tanya Iya. saya. Karena yang Oke. benalu di sini agama Anda, bukan Islam yang benalu. Agama Anda Terus yang Anda benalu, yang suka nebeng-nebeng ke Islam. Anda itu yang punya urusan agama yang sama suka orang lain nebeng. gimana sih? Bukan ngurusin. Iya. Menyadarkan kalian supaya kalian itu jangan gila permanen. Kenapa kitabmu disebut Alkitab? Jawab. Ini kalau ada Kristen lain, ku sepak turunin. Bang Suma, Kalau ada OTN lain, udah ku sepak kau turun ke Bang Ilmu. Nggak ada, sopatkan. sangat. Aku tanya samamu, kenapa kitabmu di Indonesia disebut Alkitab? Agama orang lain, tapi Kau itu ngomongin naik ke sini mau agama orang ngapain? lain, tapi Anda itu nggak Oi. bisa Hei, menyusui naik ke dalam sini mau agama ngapain Anda. Kau coba ada Kristen yang udah ku sepak kau ya. Iya, aku naik Kenapa itu menjangkau kenapa orang agamamu lain. kenapa agamamu dengar dulu, dengar habis itu jawab. Kenapa agamamu Terus. bukunya yang dari barat itu disebut Alkitab? Ada ilmu enggak? Jelaskan. Enggak malu kamu menyebut Jelasin orang ini. buku-buku dari barat itu dengan sebutan Al-Qur'an gitu? Enggak malu. Susah aku jelasin kamu, bro. Ya udah, Susah. kau enggak menjelaskan apa-apa Ya, kok. orang kamu kok diurusin, nggak urusin agama orang lain, kok ngapain? Kau nggak mau diurusin, kau Urusin jangan agamamu menggunakan sendiri. istilah-istilah Islam, tuyul. Agamamu diurusin, agamamu. Ini saudara Alen agama apa bang? Kenapa repot sih? Agama Kristen, Bang. Oke, saya turunkan kecoa betina ini. Tidak ada gunanya pun. Silakan Anda jelaskan kenapa agama Kristen terlalu pede, percaya diri tanpa malu menggunakan kata Alkitab untuk menyebut buku-buku dari Barat yang dikarang oleh orang-orang yang Yesus sendiri nggak kenal. Silakan. Karena setahu kepercayaan kami, Bang, Ya. itu buku Alkitab yang Abang bilang dari Barat, Iya. itu udah diperbaharui dan itu udah jadi satu kepercayaan bagi kami yang tertulis di dalam buku itu. Kenapa disebut Alkitab, Bang? Jadi gini, Bang, kita kan punya beberapa bait buku gitu. Buku ini namanya ini. Jadi Lukas, Markus, Matius, ya, Yohanes jadi kami digabung menjadi satu. Masuk ke Indonesia disebut Alkitab. Kenapa bisa? Gitu loh. gimana Kenapa ya? harus niru-niru Al-Quran? Niru-niru Islam? Oh, kalau kita bilang, maaf Bang ya, kalau kita bilang niru Al-Quran, saya rasa bukan niru Al-Quran. Lalu dari mana kata Alkitab ini diambil? Dari sananya kan Bang itu namanya Bible. 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 Bible ketika di Indonesia kan apa? Di Indonesia kan Alkitab. Iya Allah ya Karim. Alkitab itu bahasa Arab. Cak Ayu. Alkitab itu bahasa Arab. Gak selamanya Bang jadi Alkitab itu bahasa Arab Bang. Aduh, bahasa Indonesia itu buku-buku. Kalau bahasa Arabnya buku-buku itu, kalau pingin kali ya Al-Kutub, jangan Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab, terdiri dari 3 aspek yang Anda harus pahami di situ. Ketika kita menggunakan bahasa Arab, ada kategori yang mutlak harus dipahami, bahwa setiap kata bahasa Arab itu memiliki makna konseptual, tidak bisa kemudian asal bunyi, nggak boleh, nggak bisa. Jadi ketika kita mengatakan Alkitab itu ada makna konsep yang sudah terkonsep, yang merupakan ilmu baku, data yang otoritatif dari bahasa itu sendiri.
Tidak bisa asal-asal dipakai. Seperti Anda menyebut ini kucing, nggak boleh. Karena ini sudah ada ilmu bakunya. Menurut bahasa Indonesia ini polpen. Tidak boleh Anda menamakan ini kucing atau sapi, nggak boleh. Lah ini kok tumpukan buku-buku Anda sebut Alkitab. Nggak nyambung. Itu nggak tumpukan buku-buku loh bang. Lah buku Lukas, buku yang berdiri sendiri. Buku Markus, buku yang berdiri sendiri. Roma, Galatia, Filipi, buku yang berdiri sendiri. Digabung, ketepak. Kumpulan buku-buku menjadi Bukan clipping. digabung, disesuaikan, disamakan. Kok disamakan pula? Digabung, ini. disatukan. Digabung, Ya. disatukan. Beberapa buku digabung, disatukan. Itu bukan Alkitab bahasa Arabnya, tapi Al-Kutub. Kenapa nggak malu gitu nyebut kitab ini, buku-buku dari Barat ini dengan sebutan Alkitab? Alkitab itu milik Islam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabi. Itu milik Islam. Sedangkan dari sononya Bible itu namanya Tabiblia. Tabiblia itu artinya kumpulan beberapa buku-buku atau buku-buku. Tunggalnya Biblio. Nah, sedangkan Bible itu dari sananya memang sudah jamak. Kalau sudah jamak nggak boleh Alkitab. Dia kalau diarabkan Al-Kutub. Kalau diarabkan. Iya, Al-Kutub. Jadi Kalau di Indonesia kan buku-buku. nah sekarang gini bang, versinya kita ini sekarang ngambil ke Arabnya atau ke Indonesianya gitu. Nggak ada Alkitab itu bahasa Indonesia. Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Kan pemahamannya bang, kita sekarang di Indonesia. Terus kenapa Pemahaman. menggunakan Alkitab? Kumpulan dari tulisan-tulisan Bible tadi yang bisa dijamahkan ke Indonesia itu dibikin Alkitab. Nggak boleh. Alkitab itu bahasa Arab. Memiliki kaidah bahasa sendiri. Itu makanya aku bilang, kata-kata dalam bahasa Arab itu Pak, itu Bang, itu adalah kata yang terbentuk oleh karena makna konseptual, bukan asal bunyi doang. Meow, bukan. Bukan, gini loh, tapi Bang. memiliki makna yang sudah terkonsep. Baku namanya, ilmu baku, nggak bisa dirubah-rubah. Jadi sangat rancu ketika tumpukan buku-buku, gabungan beberapa buku, lalu digabung menjadi satu disebut Alkitab. Itu nggak bisa. Karena Alkitab itu artinya tunggal, buku satu buku, bukan buku-buku, tapi satu buku atau buku toh. Gini ya bang ya, kalau Alkitab itu bang, kita di Indonesia ini ada beberapa suku, dah. Alkitab itu nggak selamanya itu Alkitab, di suku lain nggak jadi Alkitab, gitu. Di suku Batak itu contoh Bible, di suku apa ini, gitu. Jadi nggak bisa bang rampungkan bahwasannya Alkitab itu harus dari bahasa Arab, enggak bang. Loh, lalu dari bahasa apa Alkitab itu? Oke, udah aku bilang tadi kan bang, penyatuannya untuk bahasa Indonesia, oke, dibikin Alkitab. Kenapa jadi bahasa Arab? Bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab Pak, bukan bahasa Bugis, apalagi bahasa Yunani, apalagi bahasa Indonesia. Coba buka KBBI, coba buka KBBI. Alkitab adalah pasti apa yang dituliskan di situ? Alkitab adalah kitab umat Kristen. Pasti itu. Nah sekarang tanya, Alkitab berasal dari bahasa apa? Pasti bilang bahasa Arab. Kalau dia bahasa Arab, berarti dia harus masuk menggunakan kaidah-kaidah yang sudah terkonsep, yaitu ilmu balaghah, ilmu nahwu sharaf. Tidak bisa asal-asal bunyi. Inilah Kristen, suka nebeng
tapi tidak ngerti. Sama seperti Bukankah- nebengnya dia, nebeng ke agama Yahudi. Dia nggak paham bahwa yang disebut ehad itu satu, dibikinnya tiga. Gini, Masuk Bang. ke agama orang, merubah konsep agama orang seenak perut. Yang penting banyak pengikut, berpuluhan lancar. Kalau di apa kami bang, di ajaran kami, itu istilahnya kitab kepercayaan kami bang, itu dipermudahkan untuk pemahamannya. Lah, pemahaman apa pula? Ini Anda sebut Gini. kulkas, boleh nggak di Kristen disebut kulkas ini? Kutanya dulu, Contoh. boleh nggak disebut Yang saya- kulkas? Ini yang saya contoh. ini di Kristen boleh disebut kulkas ini? Enggak, tidak bang. Iya, sama Alkitab kenapa di Kristen disebut Bapak buku-bukuan, kenapa disebut Alkitab di Kristen? Kan lucu toh? Sebagaimana ini tidak bisa disebut kulkas, begitu pula kumpulan buku-bukuan disebut Alkitab itu nggak bisa, itu lucu gitu loh. Lucu. Gini loh bang, untuk satu pemahamannya. Jadi kita udah bilang tadi, kita punya beragam suku di Indonesia. Apa itu hubungannya? namanya itu, hah? Kita berbicara tentang kata Alkitab, bukan bicara suku. Iya, tadi kan gini bang, abang pasakan bahwasannya Alkitab itu dari Arab gitu. Memang bahasa Arab kata Alkitab itu. Oke, Artinya nanti satu saya, buku. nanti saya telusuri dulu bang ya. Ya silakan. Nah, Baru mau kalau telusuri. masalah- Silakan. Jadi yang saya ambil di sini bang, kayak ini tadi, Alkitab itu dasar kesesatan katanya. Kata Alkitab itu dasar kesesatan. Yes, karena dari sana memang udah sesat. Karena kata Alkitab diambil sembarangan untuk ditujukan kepada kumpulan buku-bukuan. Kumpulan buku-bukuan yang ada di Kristen ini, itu bahasa Arabnya Al-Kutub, bukan Alkitab. Al-Kutub, bukan Alkitab. Yes. Nah, Makanya kalau jadi- mau menggunakan bahasa yang berasal dari bahasa lain, ya kudu harus mengerti maknanya dulu, baru dipakai. Jangan asal-asalan gitu loh. Nah, gini loh bang. Oke, kita ambil satu poin ya bang ya. Abang tadi jangan asal kalau mau ngambil apanya, bikin Al-Kutub, jangan Alkitab. Kalau bikin kali Arab. Nah, kalau bikin kali Arab. Maaf bang ya. Kalau kayak di kita lah dulu di kami Kristen, dari sononya Bibel nyampe di sini Alkitab itu sebenarnya niru atau ngikuti siapapun nggak ada. Lah, terus dari mana kata Alkitab ini diambil? Gini bang, satu buku itu ada sumber, ada penciptanya, kan itu, ada penulisnya. Iya, Lukas penulisnya Lukas. Markus penulisnya Markus. Jadi di Itu luar satu kitab antara kitab Markus dan kitab Lukas itu satu kitab atau dua kitab? Dua kitab. Nah, kalau dua kitab itu nggak bisa disebut Alkitab karena Alkitab itu tunggal. Gini bang, dua kitab tapi satu terjemahan, satu kejadian, dua yang dirasakan, satu yang dirasakan gitu bang. Maksud gak bang yang aku bilang? Ya kalah-kalah nggak bisa. Kata Alkitab itu ilmu baku, nggak boleh seenak perut. Alkitab itu bentuk mufrad. Oke bang, gini bang, murid Yesus ada 12 orang. Yang 12 orang tadi ini semua mengatakan bahwasannya Yesus itu juru selamat atau sang Ini Mesias. kita berbicara buku bang. Tunggu Bukan bang, bicara maksud murid. yang Terus? saya maksud tadi, yang 12 murid ini kan menulis cerita masing-masing, tapi kejadian Iya. satu. Kan kejadiannya Nah, satu. terus jadi apa yang di dikumpulkanlah kisah orang ini tadi. berapa Jadi buku? jangan abang bilang bahwasannya, Berapa buku? Berapa buku yang dikumpul? oke, berapa murid? Tadi 12 murid. Berapa buku? Bukan murid. Ini bicara buku, berapa buku yang digabung? Kan kisah tadi bang yang kita bilang. Iya, berapa buku yang dikisahkan sama, tapi berapa buku? Maksudnya? Kok Satu. masuk? Satu.
semua. Berapa Masa orang- Bible semua di situ? Berapa Bible? Satu bang, Bible satu Bible. Satu. Ya bang, Kenapa jadi penipu ini? kenapa penipu bang? Penipunya di mana coba? Lukas, Ya, buku Lukas, buku Ya, Markus, buku Ya. Yohanes, buku Matius. Berapa buku? Ada berapa buku? kisah. Jangan buku. Ada kisah. berapa buku? Ada berapa buku? Oke, 5 bikin. Tadi 12 Jangan. bukunya, 12 semua. Tapi kan satu kisah itu bang. Dalam satu Ini kisah bicara kan? buku, Pak. Makanya Pak, Alkitab itu menggunakan kaidah bahasa, bukan masalah salam. Ini bukan masalah Ada salam berapa bang. buku? Jujur dulu. Jujur dulu. Ada berapa buku tadi? 12. 12 buku. 12 buku ini bahasa Arabnya apa kalau dikumpul buku-buku tersebut? Pulang lagi ke dasar dong. Iya makanya. Inilah Kristen harus sadar. Mulai yang dari botak kepalanya sampai yang gondrong alisnya harus ngerti bahwa Oke. tidak boleh buku-buku dari barat itu disebut Alkitab, itu menyalahi disiplin ilmu. Oh jadi gini bang. Maaf, ya, Harus maaf. menggunakan kata Al-Kutub. Bisa saya bertanya bang? Boleh. Nah, orang abang itu makainya berapa hadis? Kok berapa hadits? Kitab hadits itu tidak disebut Alkitab, Bapak. Enggak. Di Al-Quran abang kan saya tanya tadi. Di Al-Quran itu abang. hadits. Oh beda lagi ya. Ya beda. Al-Quran itu beda firman hadis. Al-Quran itu firman Allah. Hadits itu uraian Nabi Muhammad tentang firman Allah tersebut. Kedudukan hadits itu sama seperti buku-buku yang Anda imani. Jadi buku-bukuan yang ada di agama Anda itu kedudukannya sama dengan hadits. Itu pun hadits maudhu. Begitu Bang. Jadi mulai sekarang Kristen Indonesia punyalah malu sedikit. Jangan menyebut buku-bukuan Anda itu dengan sebutan Alkitab. Kalau pingin kali bahasa Arab, sebutlah Al-Kutub. Bukan juga bang. Nah, kenapa Anda memaksakan ini menjadi gajah? Tidak boleh. Ditertawakan orang. Sama yang abang bilang tadi. Abang paksakan bahwasannya kepercayaan apa kami itu, kitab kami itu harus dari Arab. Saya nggak terima bang. Ini Anda sudah keciduk merampok kata Alkitab, Abang. Merampok. Nama lain Al-Quran itu Alkitab. Satu-satunya buku yang disebut Alkitab itu cuma Al-Quran. Bible itu bukan Alkitab. Bible itu Indonesianya buku-buku. Itu menurut abang. Kalau menurut kami Itu enggak. menurut disiplin ilmu. Kalau menurut bunyi-bunyian, iya, enggak. Seperti kambing. Nggak ada makna, cuman bunyi-bunyian. Iya. Meow, meow. Nggak ada makna, cuman bunyi-bunyian. Menyebut doang Alkitab, tapi tidak sesuai dengan fakta. Fakta. Fakta yang kami alami bang. Alkitab itu satu buku, Bang. Itu bentuk mufrad dalam kaidah nahwu sorab. Nahwu sorabnya itu mufrad, tunggal. Sedangkan kitab Anda bukan tunggal. Di situ ada banyak buku-bukuan. Sudah saya bilang tadi. Kita balik ke awal. Review ke belakang. Itu menurut abang bahwasannya Alkitab itu abang paksakan itu dari Arab. Kalau saya bilang enggak. Sama Dari mana? sekali enggak. Dari mana? Kalau bukan Arab, dari mana? Ya. Kalau itu nanti saya telusuri bang. Yang jelas kalau Alkitab bukan dari Arab. Matamu. Pandaian. Kalau pingin kali tenar, pakai aja alkohol atau alamat. Alamat Lukas, alamat Markus, alamat Jang. Jangan pakai Islam punya, Bos. Punya malu dong. Karakter Islam penjajah sudah diusir kok, penerusnya masih penjajah juga. Sudahlah, berhentilah itu menjajah terus. Mengambil hak orang. Udah Bang, istirahat dulu Bang, belajar dulu, belajar.
Nah, inilah kalian jemaat. Mulai sekarang kalau ingin sebutan Arab itu Al-Kutub. Al-Kutub. Jangan kau sebut Alkitab, bikin malu. Karena kalau Alkitab itu rujukannya cuma satu, Al-Quran. Bukan buku-bukuan. Kalau kitab Anda kan buku-bukuan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam juga. Katolik, Protestan? Saya Islam, Bang. Muslim. Oke. Ada yang disampaikan? Gak ada, Bang. Saya cuma nonton aja. Oke, siap. Thank you, abangku. Saja, Bang. Kasih. Oke, Assalamualaikum. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kaidah nahwu sorobnya itu mau ditabrak. Gimana ceritanya? Memang sama ini umat Islam itu nggak peduli. Karena ya umat Islam itu kan kasih, biarin aja gitu. Tapi lama-kelamaan kan mereka ini bisa kepala kalau nggak disadarkan. Woi, bangun woi. Jangan kesebut buku-bukuan kalian itu dengan sebutan Alkitab, bikin malu aja. Sadarlah kalian. Apa nggak malu itu menyebut kata Alkitab terhadap buku-bukuan yang tidak jelas itu? Silakan. Saya katakan tidak jelas karena setiap saat direvisi, tidak jelas original teksnya mana. Silakan. Selamat malam, Bang. Malam juga. Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Oke. Boleh jelaskan kenapa buku-bukuan yang ada dari Yunani Romawi ini begitu ada di Indonesia kok disebut dengan nama lain Al-Quran, Alkitab? Silakan. Oke, baik, Bang. Mungkin pertama-tama karena saya baru masuk, kebetulan langsung abangnya naikin. Saya mau tanya dulu, ini tema kita malam ini maksudnya gimana ya, Bang? Kata Alkitab, apakah itu adalah dasar kesesatan Kristen? Karena mereka nggak paham apa itu kata Alkitab, maka seenaknya menggunakan Alkitab untuk menyebut buku-buku dari Barat yang mereka sebut hari ini sebagai firman Tuhan. Harusnya boleh kalian menyebut buku-buku itu dengan sebutan Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab itu bentuk mufrad, bentuk tunggal, tidak cocok untuk dinobatkan kepada kumpulan buku-buku atau banyak buku-buku. Nah, kalau Alkitab sendiri artinya apa? Alkitab kalau itu menurut abang satu buku atau kitab. Kitab yang tunggal, tidak terdiri dari banyak kitab, tapi satu kitab. Tapi kalau ini saya tadi sempat cari di salah satu buku referensi. Ya. Alkitab itu terdiri ya asal dari bahasa Arab. Ya, itu berarti harus masuk ke kaidah bahasa Arab. Gimana? Tidak. Berarti harus masuk ke dalam kaidah bahasa Arab. Makna bentuk kata yang sangat mempengaruhi makna konseptual, bukan sekedar bunyi. Wah, karena kata Alkitab bagus nih kedengarannya, pakai yuk untuk buku kita. Oh, nggak boleh. Enggak. Sejarahnya tidak kayak gitu. Nah, terus bagaimana bisa? Saya lanjutkan dulu. Alkitab kan dari bahasa Arab. Ini dari dua kata. Al dan kitab, ya kan? Al itu apa? Al itu satu. Kesatuan gitu. Ya. Nah, iya kan? Nah, terus Dari situ sudah jelas bahwa Alkitab itu memang satu kitab yang merupakan gabungan dari kitab-kitab ya. Nggak bisa kalau gabungan. Kalau gabungan bukan Alkitab, Al-Kutub. Gabungan Al-Kutub itu artinya apa? Al-Kutub. Alkitab itu artinya apa? Al-Kutub. Kumpulan buku-buku. Itu bahasa apa? Bahasa Arab. Al-Kutub. Ya. Terus Alkitab? Alkitab itu bahasa Arab juga yang mengarah kepada satu buku. Bedanya di mana? Ya, satu buku dengan banyak buku beda dong. Enggak. Alkitab dan Alkitab itu bedanya di mana? Satu bentuk mufrad tunggal, satu bentuk jamak. Berarti kitab sama kitab itu beda ya artinya? Beda. Al-Kutub kumpulan buku-buku.
Kalau Alkitab satu buku doang. Nah itu kan pemahaman abang ya kan? Lah kok pemahaman? Itu ilmu baku. Oke, coba saya cari di Google ya. Coba saya itu cari di konsep Google ya. linguistik bahasa luga. Oke, baik. Ini Kristen asal bunyi. Oh enak ini disebut Alkitab. Wah dipakailah kata Alkitab itu. Enak ini disebut Allah. Oh dipakailah kata Allah itu. Enak ini disebut Rasul. Wah dipakailah kata Rasul itu. Enak ini disebut Injil. Wah dipakailah kata Injil. Enak Kristen asal bunyi doang. Gak ada ilmu. Bang, harusnya Alkitab kalau memang itu pakai, maksudnya Alkitab pakai Q ya, gitu ya? Al-Kutub itu kaidah bahasa. Al-Kutub itu banyak buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kan ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, Filipi, Kisah Para Rasul. Ya sebutlah Al-Kutub kalau pengen kali. Nah, sumber saya itu Alkitab. Alkitab itu satu buku, paman. Oh, satu buku. Lukas mau kemana Lukas? Markus mau kemana? Itu kumpulan buku-buku yang digabungkan kemudian dikliping menjadi satu. Alamak. Alkitab itu punya kumpulan buku-buku yang dijadikan satu, namanya Alkitab, bukan Al-Kutub. Matamu. Loh, kok matamu? Al-Kutub itu banyak buku atau buku-buku. Kalau Alkitab itu bentuk tunggal, bentuk mufrad. Satu buku dia. Itu satu buku. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh agama kalian. Seenak perut, tidak ngerti bahasa, asal-asal make. Dari mana bang gitu? Bahwa Al-Kutub itu Nahwusorab, sebenarnya kumpulan dari buku-buku, sedangkan Alkitab itu cuma satu buku. Berikan saya referensi sumbernya dari mana? Gitu loh. Dari mana sumbernya berasal tata bahasa saya selama ini Alkitab itulah yang disebut rangkaian dari beberapa buku menjadi satu buku. Jadi bahasa Arab itu memiliki prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar dalam bahasa Arab itu disebut nahwusorab. Ketika menyebutkan Alkitab itu merujuk kepada bentuk mufrad. Satu buku disebut Alkitab ketika buku itu tunggal, bukan kumpulan banyak buku. Kalau Al-Kutub itu banyak buku-buku. Jadi kalau Bible mau bahasa Arab silakan, sah-sah saja Anda menggunakan Al-Kutub. Jangan bilang Alkitab, memalukan. Nggak masuk sih. Gue nggak masuk. Nah itu bahasa orang kok diperkosa. Nggak bisa Anda merubah kaidah bahasa suatu. Nah kenapa Anda menggunakan kata Alkitab untuk kumpulan buku-buku? LAI loh bang, LAI Lembaga Alkitab Indonesia. Masa hal dasar seperti begini udah keliru kan tidak mungkin. Bagi saya gitu aja jangan itu. Salah. Kalau tidak keliru ngapain dia direvisi terus setiap saat? Nah itu beda lagi, itu namanya penyegaran. Itu bagian dari penyegaran. Itu di luar konteks kita malam ini. Penyegaran apa? Kalau memang bukan. Dia mencari celah. Bagi abang Zuma itu keliru atau bagaimana mereka bisa menyesatkan orang dengan cara-cara mereka. Lembaga Alkitab Indonesia itu buat hal keliru kayak gini. Ini hal dasar sekali loh bang. Loh, kita bicara objektif. Kenapa ada kata Allah di Bible? Itu kesalahan atau bukan kesalahan? Kenapa ada kata Allah di dalam Bible? Itu kesalahan atau bukan? Bukan. Bukan matamu. Hah? Kesalahan di mana? Kata apa yang ada di situ? Kata apa yang ada di dalam bahasa aslinya sampai masuk ke Indonesia menjadi Allah? Allah itu bahasa Indonesia kan? Mana bahasa Indonesia? Terus bahasa Allah itu bahasa Arab, bahasa Quran itu bukan bahasa, itu nama. Allah itu nama, bukan bahasa. Yang bahasa itu ilah atau Rab, itu bahasa Arab. Tapi kalau Allah yang adalah Allah, latinnya Allah, itu adalah nama dalam Islam yang merujuk kepada Sang Khalik, pencipta. Tapi Kristen ini memang kayak benalu. Di mana dia pergi, di situ mereka mewarnai diri mereka. Oke, kita kembali ke tema, ke konteks. Silakan. Jadi yang abang
permasalahan di tema ini tuh bahwa Alkitab, ya Alkitab orang Kristen, kitab orang Kristen yang kita sebut Alkitab itu sebenarnya sesat gitu. Salah penamaan. Salah atau sesat gitu loh. Ya sesat lah kalau misalnya disebut Alkitab. Itu menyesatkan orang itu. Itu menyesatkan orang Kristen sendiri. Bagi kami tidak. Itu kan asumsi abang saja gitu loh. Karena Anda merasa nyaman dengan sebutan itu. Enggak, bukan rasa nyaman. Kenapa Anda gunakan kalau nggak nyaman? Logika kami akan Sekarang begini. Tidak ada yang tidak ada sesuatu yang menjadi salah, yang menjadi salah atau menjadi sesat, tidak ada sama sekali. Sekarang begini saya tanya sama Anda. Kitab Anda aslinya apa? Bahasanya? Alkitab, setahu saya Alkitab aja. Bukan. Buku yang Anda jadikan sebagai petunjuk dalam agama itu bahasa apa? Bible itu bahasa apa? Alkitab, bahasa Indonesia kita Alkitab. Asal usul sebelum masuk ke bahasa Arab, asal usul kitab Anda itu bahasa apa? Dari bahasa Yunani kalau nggak salah. Yunani disebut apa di situ? Lebih mahir bahasa Arab daripada bahasa Yunani. Pokoknya dari bahasa Yunani nantinya pokoknya kalau di bahasa Inggris itu jadinya Bible. Bible bahasa Indonesianya apa? Alkitab. Oh, itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia yang saya tanya. Terus abang maunya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya Alkitab. Ya, itu bahasa Arab. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di kamus besar bahasa Indonesia saja Alkitab, Bang. Oh, coba buka sekarang. Iya, saya barusan buka ini loh di Google. Saya barusan buka. Anda sendiri yang ngomong tadi Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Anda lupa? Iya, Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Sekarang kalau Anda sudah sadar itu bahasa Arab, kitab Anda Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dong, jangan ke bahasa Arab. Bahasa Indonesianya Bible. Saya terjemahkan ya. Ya, bahasa Indonesianya Bible apa? Oke, bentar. Izin keluar bentar. Oke, silakan. Memang susah untuk menyadarkan saudara kita Kristen karena sudah nyaman kali nyebut Alkitab. Alkitab, oh, Al-Kutub. Ini harusnya seluruh apologet Islam angkat tema ini supaya saudara kita Kristen yang awam itu sadar gitu loh. Pakai Google Translate. Bible bahasa Indonesianya Alkitab. Ya, itu karena Anda sudah menggunakan narasi Bible. Coba buka KBBI. Silakan. Oh mama, kenapa kamu baru belajar? Agamamu mengajarkan tipu-tipu-tipu. Tidak bisakah jujur-jujur saja? Oh kodong, sadarlah wahai teman-teman. Jangan nipu diri sendiri. Oh mama. Halo paman. Adakah? Dari KBBI tadi tulis apa namanya? Kan aku tulis Alkitab. Terus di sini. Apa katanya? Kedengaran bang? Enggak kedengaran. Karena kalau KBBI itu cuma menerangkan. KBBI menjelaskan
Alkitab adalah kitab suci agama Kristen. Kan begitu. Ya, maksudnya abangnya yang suruh cari di KBBI kan. Jadi begini sebenarnya supaya Anda pemahaman atau tema ini asumsi abang aja gitu loh menurut saya. Kok asumsi? Iya. Asumsi abang aja. Saya ulang lagi. Alkitab itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Boleh tidak disebut Alkitab matematika? Bagaimana? Kalau Alkitab itu bahasa Indonesia, berarti boleh dong dikatakan buku biografi itu Alkitab geografi, Alkitab fisika, bisa? Hah? Bisa. Maksudnya bagaimana bang? Bingung. Itulah bukti bahwa kata Alkitab itu bahasa Arab yang diambil oleh orang Kristen. Ini kita objektif ya bang, objektif. Diambil oleh orang Kristen untuk menamakan Alkitab Bible. itu bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Itu sampai situ clear bang. Oke, bahasa Indonesia ya. Jadi boleh saya sebut Alkitab geografi. Ya terserah bang. Oh, bukan terserah, ini bahasa Indonesia menurut Anda. Apakah masuk di rasio Anda? Saya menyebut buku matematika, Alkitab fisika, Alkitab IPS, Alkitab IPA. Masuk di logika Anda? Pasti Anda tersentak kaget. Tidak. Maksud gini. Saya mencoba memahami maksud apa. Karena Alkitab itu dalam nuansa iman Kristen hanya merujuk kepada satu buku, yaitu firman Tuhan dalam Kristen. Betul? Enggak. Abangnya keliru. Berarti bisa Makanya saya bilang dari awal itu asumsi abang aja. Berarti bisa disebut Alkitab fisika? Ya bisa bagi abang kalau terserah abang dong. Loh kok terserah abang? Inilah kalau maling ketahuan begitu, pasrah. Kalau udah maling ketahuan pasrah. Makanya saya bilang harus objektif. Justru karena sudah objektif itu makanya saya katakan bahwa Bible Indonesianya itu buku-buku, bukan Alkitab. Alkitab itu bahasa Indonesia bang. Astagfirullahaladzim. Udah Anda tidur dulu, tidur. Ilmu nggak ada. Alkitab bahasa Indonesia kata dia. Parah, Kristen parah. Nggak ada malu mempertahankan kesesatan. Nggak ada malu. Gak ada malunya, udah maling ketahuan. Semangat malam. Ya malam bang. Katolik Protestan. Protestan aku bang. Oke, silakan buka kamera. Kita sedang membahas bisa bang. Al-Kutub. Itu bisa, tinggal Anda terima kok. Gelap di sini. Kok pada gelap semua ya? Buka aja nggak apa-apa, biar gelap nggak masalah. Silakan. Gelap soalnya bang. Oke baik, Anda di bawah aja kok gitu. Harus punya mental kuat kalau mau diskusi dengan saya, karena yang kita bahas ini adalah sesuatu yang sifatnya dusta yang sudah bertahun-tahun Anda nikmati tanpa ada kajian ilmu sedikit pun. Semangat malam. Iya, selamat malam. Kalau ilmu nggak ada, nggak usah bang. Anda memaksakan sesuatu. Bukan gitu bang. Kita diskusi yang sehat. Bagaimana mau sehat? Iya toh. Bagaimana mau sehat kalau Anda melakukan sesuatu dengan mencoreng disiplin ilmu? Alkitab itu bahasa Arab, memiliki makna konseptual yang tidak bisa kemudian asal bunyi dipakai di agama lain. Oke, saya setuju pernyataan abang apabila kayak gini bang, Alkitab bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, itu betul tidak? Ya, kalau dia berasal dari bahasa Arab, berarti Bible harus tahu diri. Bible harus tahu diri. Kalau dia berasal dari bahasa Arab, ya jangan Anda pakai. Kenapa? Kalau dia berasal dari bahasa Arab, berarti dia memiliki konsep sudah tertata berdasarkan disiplin ilmu. Dalam ilmu lugha, dalam ilmu makna itu disebut kaidah-kaidah yang terkonseptual. Dia memiliki takaran ilmiah yang tidak bisa diperkaos oleh bahasa manapun. Tidak boleh. Seperti Alkitab. Alkitab itu bentuk mufrad dalam ilmu nahwu shorab. Tidak boleh digunakan kepada kumpulan buku-buku, karena Alkitab itu artinya
bermakna adalah satu buku otoritas ilahi yang terjaga, yang hanya bersumber pada sumber yang satu. Nah, sedangkan kalau kitab Anda, Lukas bersumber dari Lukas, Markus dari Markus, Yohanes dari Yohanes, itu adalah buku-buku yang ditumpuk menjadi satu, lalu disebut Alkitab. Oh, nggak bisa, itu merusak tatanan bahasa Arab, nggak nyambung jadinya. Jadi harusnya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa? Harus dia kumpulan buku-buku. Kalau Anda mau tambah suci boleh kumpulan buku-buku suci atau kumpulan firman Tuhan. Nanti coba saya kasih rekomendasi ke LAI ya. Nah, silakan. Oke, Bang, terima kasih banyak. Selamat, salam sehat selalu ya. Thank you. Kalau pingin kali Arab ya Al-Kutub. Gak boleh bahasanya orang dipakai lalu digunakan pada tempat yang tidak sesuai. Itu satu yang pertama. Yang kedua, Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran. Itu penghinaan terhadap Quran, penghinaan terhadap Islam. Ketika kumpulan buku-buku yang bukan firman Allah dinobatkan menjadi Alkitab, itu mencoreng marwah keislaman. Itu merusak Islam, itu namanya. Sama seperti Anda merusak agama Yahudi dengan mengambil terjemahan kitabnya orang, lantas Anda jadikan dengan sebutan perjanjian lama. Kalian merusak agama orang. Sebab perjanjian lama yang Anda sebut di dalam Al-Kutub Anda, itu adalah perjanjian baru di dalam kitabnya orang Yahudi. Memang kalian ini kelihatannya selalu ingin merusak gitu loh. Kitabnya Yahudi kalian rusak, kitabnya umat Islam kalian rusak juga. Kalian tidak punya jati diri. Seperti benalu yang suka menggerogoti dia gerogoti batang yang ada. Batang sehat kalian gerogoti, kalian membesarkan diri kalian meskipun dengan cara-cara yang salah. Itu fakta, itu real. Bagaimana bisa menggemukkan agama Anda dengan pemeluk? Anda menggunakan kemudian hal-hal yang bersifat seperti benalu. Anda menyodot apa yang ada di batang demi untuk menggemukkan diri Anda, meski dengan cara yang salah dan tidak sah. Itulah kalian. Pakai kitabnya Yahudi, disebut pula perjanjian lama tuh. Itu kan merusak agama orang. Agama Yahudi dirusak dengan Anda menggunakan terjemahan agamanya, dengan Anda sebutkan dengan perjanjian lama, padahal itu perjanjian baru. Begitu juga Al-Quran, Anda ambil kata Alkitab, Anda pakai untuk kumpulan buku-buku dari Yunani. Kan gak nyambung. Mau sampai kapan kalian kayak begini? Mau sampai kapan? Halo, semangat malam. Saudara-saudara. Halo. Ya, selamat malam juga. Ya, Katolik Protestan. Enggak, agama Islam, Pak. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan? Oh, untuk malam ini agama apa tong Bapak? Saya. Apa? Hei. Anda seperti kalomang. Halo, saudara bertumbuh dalam Kristus. Buka kamera, Bang. Haleluya. Buka masker dulu, Bang. Masuk lagi ke Yahudi. Yahudi lagi dirusak. Haleluya itu pujian kepada Elohim. Kau memuji anak Maria dengan haleluya. Kau rusak lagi agama orang. Kalian ini memang perusak. Memang kalian ini. Haleluya, salam. Apa kau rusak agamanya orang? Pakailah jati dirimu. Pakailah Yunani. Elheng ente. Kenapa malu-malu? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Haleluya, haleluya. Ih, kau rusak agama orang itu. Betullah kalian ini. Inilah yang disebut ya merusak bumi, terjadi pengerusakan bumi itu. Itulah yang disebut itu. Mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, merusak tatanan agama yang Tuhan wahyukan kepada kaum tertentu.
Makan babi kok haleluya. Mama. Semangat malam. Ya, gimana Juma? Katolik, Protestan? Kristen, saya Protestan. Iya, buka kameranya, silakan. Ya. Ya, coba dari kemarin Anda berkuar-kuar. Kenapa nggak kayak lagi aja? Kenapa cuma di medsos saja beraninya? Anda yang kena tipu kok, aku pula yang ke LAI. Kan yang merasa keberatan itu kan saya hanya meluruskan, saya hanya menyadarkan Anda mau sadar ya terserah. Anda meluruskan? Tapi Kau yang siapa? tertipu kan tertipu Kau ente. siapa? Kau Ente yang siapa? tertipu. Kalau Anda keberatan, Anda ke LAI. Saya mengatakan Kau cuma sesuatu berani yang keluar di benar. sini aja. Jadi Supaya medsos Anda saja. itu nggak tertipu, nggak tertipu. Kenapa Anda keberatan? Itu dong berarti. Kenapa? Itu tolol, kok nggak tertipu. Begini kualitas kau ngomong. Begini Udah kualitasmu. ku jelaskan. Kata Begini Alkitab kualitasmu. itu enggak saya jelaskan. Kalau Anda sudah tahu bahwa Kalau Alkitab itu Anda bentuk merasa kufur dalam bahasa keberatan, Arab, ke LAI Anda pergi. tapi Anda kemudian Kenapa tidak Anda merasa tertipu, berkuar-kuar di berarti situ? Anda dongok. Kau yang dongok. Berarti Anda berkuar di situ. bodoh. Berani nggak kau? Nah, sekarang saya tanya, Alkitab Berani itu kau berasal LAI? dari bahasa apa? Kau berani nggak Alkitab ke itu LAI? berasal Itu dari aja bahasa apa? intinya. Hanya itu doang. Berani Kenapa nggak saya kau? ke LAI? Yang ditipu Anda bukan saya. Kau penakut. Kau penakut. Bodoh. Anda yang ditipu bukan saya. Kalau kau berani buka masker kau ke LAI kau. Jangan bodoh kau. Anda yang ditipu. Berkeluar-keluar Kenapa di saya sini yang nggak ada harus ke faedahnya. LAI? Yang ditipu Anda. Enggak, kami nggak merasa ditipu. Kau yang merasa Nah, itu keberatan. namanya bodoh. Kau Itu yang namanya merasa bodoh. keberatan. Kalau kau laki-laki, Kalau Anda tidak kau merasa pergi ke sana. tertipu, Kalau kau sekarang saya laki-laki, tanya. LAI kau. Alkitab itu bahasa Kau apa? banci, Zuma, kau tuh banci. Alkitab itu bahasa apa? Alkitab Kau itu bahasa apa? banci. Enggak, kau banci. Alkitab itu Masker bahasa aja apa? nggak berani buka Nggak kau. bisa dia. Nggak bisa dia Berani kau. menjawab. Berarti Kau ganti aja, ganti penyesat rok. telah Kau ganti menyesatkan. rok. Penyesat Kau ganti telah rok aja menyesatkan kau. Anda. Anda suruh saya ke LAI yang tertipu, bukan Iya. saya. Enggak Saya ada tidak yang keberatan. tertipu. Nggak ada yang keberatan, cuma Saya kau tidak yang keberatan. tertipu. Saya hanya menjelaskan bahwa Enggak, kami enggak ketika butuh orang penjelasan Kristen kau. Kami butuh penjelasan LAI, bukan menyebut penjelasan kau. buku-buku mereka dengan Kalau sebutan Anda Alkitab itu laki-laki, salah fatal. ingat ya, berapa orang Itu ini? kesalahan 16.000 orang ya. fatal. Kalau Anda Oh, laki-laki paham ya? buka masker, Kesalahan LAI fatal kau. ketika kumpulan buku-buku Kau dari ke LAI barat, kalau kau berani karangan-karangan yang datang tidak jelas siapa pengarangnya itu, Masa tidak dikenal oleh pemberani Yesus, kami? disebut Alkitab. Kami pemberani Itu nggak Kristen. boleh. Kami Kristen Disebut pemberani loh. Alkitab. Nah, Kami Kristen sekarang pemberani. ketika Kau? Anda merasa dirugikan, Anda lah Kami yang nggak pergi ke merugikan. LAI. Kami nggak merasa dirugikan. Anda yang berkuar-kuar merugikan. Berarti Anda sepakat. Berarti Anda sepakat dengan LAI. Kami sepakat dengan LAI. Oke, baik. Kalau begitu saya tanya, Alkitab itu berasal dari bahasa apa? Nggak perlu kau tanya-tanya. Kalau kau berani ke LAI, kau masalah generasi. kau banci, kau lah Katanya manusia paling sepakat. banci di Indonesia. Sepakat tanpa ilmu. Masker aja dipakai. Itu ke bodoh LAI nggak berani. namanya. Itu bodoh. Kalau kau berani laki-laki ya, Itu LAI bodoh kau. namanya. Kalau Anda keluar merasa aja kau bisanya. sepakat tapi Anda nggak ada Nggak. ilmu, itu namanya Nggak, kau bodoh, memang Bang. banci. Kau lah banci yang berkuar-kuar. Berarti karakteristik penjajah masih melekat pada diri Anda. Bang Suma, kenapa kau buka rahasia kami, Bang? Kenapa kau buka kalau sebenarnya buku-buku dari barat itu bukan Alkitab, Bang? Harusnya kan memang Al-Kutub. Kalau mau bahasa Arab, Al-Kutub kan memang. Karena asli kitab kami kan Biblia. Bahasa Yunani Biblia, tetapi Biblia. Biblia tetapi Biblia itu bentuk jamak, yaitu kitab-kitab atau buku-buku. Bahasa Arabnya Al-Kutub, bukan Alkitab. Bang Suma, kenapa kamu sangat pintar membuka kemudian topeng kami, Bang?
Padahal kami sudah hampir ratusan tahun menggunakan topeng Alkitab untuk menyembunyikan identitas buku-buku kami. Sengaja kami menggunakan kata Alkitab itu supaya banyak orang awam bisa murtad masuk Kristen, Bang. Kenapa Bang Suma buka? Topeng kami jangan dibuka dong, Bang. Biarkan kami terus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harusnya. Bang Suma, kenapa kau buka aib agama kami, Bang? Biarkan kami menggunakan kata Alkitab, Bang, please. Jangan buka agama kami aibnya, ya. Yang harusnya kalau mau bahasa Arab ya Al-Kutub, jangan Alkitab. Karena Alkitab itu bentuk tunggal, dia isi mufrad. Sedangkan buku-buku kami itu banyak. Bang Suma, tolong Bang, jangan buka aib agama kami, Bang. Oh, Bang Suma, jangan buka aib agama. Topeng itu bernama Alkitab, Bang, jangan ganggu gugat. Pingin kali di Islam-Islaman, pingin kali tampil seperti Islam. Yang penting ada kata al-alnya di depan. Kenapa nggak pakai alama? Kenapa nggak pakai alama aja? Alama atau almari, almari atau alkohol atau alpukat. Kenapa nggak pakai itu aja? Yang penting ada alnya. Alpukat Lukas, alpukat Markus, alpukat Yohanes. Kan Arab-Arab juga nya sikit, ya kan? Benar nggak? Atau aluminium, aluminium Lukas, aluminium Markus. Yang penting ada alnya kan? Mau salah mau benar, yang penting ada alnya, biar nyanyi Islam dong. Al-Quran, Al-Furqan, itu Alkitab. Wah, kenapa nggak pakai Al-Gojo aja? Al-Gojo Lukas. Kenapa kalau pingin kali ke Arab-Araban, kenapa nggak pakai itu aja? Yang penting ada alnya. Alamak Jang Lukas, Yohanes, atau almarhum Lukas. Lebih kena itu. Almarhum Yohanes, almarhum Markus, almarhum Petrus, almarhum Lukas, almarhum Matius. Nah itu lebih kena. Kan ada Arab-Arabnya, ada Arab-Arabnya. Kan pingin Arab kan? Pingin kali Arab. Pingin kali kitabnya ada Arab-Arabnya kan? Sebut aja almarhum. Almarhum Lukas bab 2 nomor 3. Almarhum Roma, almarhum Galatia bab 7 nomor 2. Kenapa harus Alkitab sih, Om? Biar nyamai Al-Quran, biar bisa kamuflase, biar bisa berpura-pura, bisa mengelabui, sebagaimana sebagaimana Filipi 1 nomor 18, dengan maksud menipu, dengan maksud membohongi, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud mengelabui. Kalau kau laki-laki, Alkitab. jangan jadi Kalau banci pingin kau. kali, kenapa nggak Ya. pakai alkohol aja? Alkohol Lukas, alkohol Markus, Nggak kualitas. alkohol Debat sama kau nggak Yohanes. kualitas. Atau kemudian kalau sebut aja almarhum Lukas, bikin kali Arab kau. Kau ini, itulah kau dirugikan itu dengan lembagamu sendiri dengan menggunakan kata Alkitab. Alkitab itu hanya milik Al-Quran. Jangan kau ikut-ikutan. Kau pingin Arab, Bang, cari yang lain. Apa kek? Almarhum atau apa? Jangan kau sebut juga Alkitab sesuatu yang tidak sesuai dengan paketnya.
nggak nyambung itu. Ah, kau ini diajak waras malah jadi gila kau. Harusnya kau itu berpikir, iya juga ya bang ya. Iya. Beda itu bang. Apa lagi nih? Apa lagi? Halah, gak cocok kayak gitu bang. Beda kayak gitu. Kenapa aku bilang beda? Dulu ada pengertiannya. Apa tuh? Kau nih kayak mana nih? Aku cengkel ngeliatmu, serius. Gak mungkin kami ini Alkitab karap-arapan. Ya karena Alkitab Iya, itu gak kan mungkin. Arab. Alkitab Berarti itu kau bahasa- menyalahkan nenek moyang kami. Gak boleh kayak gitu lah. Lagi-lagi nenek moyangmu. Memang nenek moyangmu yang Iya, salah. iya. Dari semalam aku bilang kan. Alkitab. Gak mungkin kayak gitu. Iya. Awak tinggal di Indonesia so Arab-Arab. Almarhum. Iya, almarhum lah kata matamu. Ya, Jadi kalau- iya makanya. kalau Al-Quran- Makanya gini. Al-Quran. Gitu. Kata Alkitab itu kan bahasa Arab. Berarti kan harus kembali kepada asal kata. Ketika kita Iya, ingin betul. ketika kita ingin menamakan sesuatu dengan bahasa Arab, maka harus berdasarkan kaidah bahasa Arab itu sendiri. Gak boleh asal-asal. Nggak boleh Moderator ngapain asal-asal. dimatikan mic-nya moderator? harus berdasarkan terhadap kaidah bahasa. Bukan Betul, asal Bang. bunyi doang. Seperti yang orang Papua tadi, abang Papua tadi ngomong. Memang betul terjemahannya kayak Allah lah, Allah terjemahan dari bahasa Arab. Itu bukan terjemahan. Bible itu Jadi- bukan terjemahan Alkitab. Aduh. Bukan. Kalian yang komen-komen longor-longor nih, naik kalian, kasih tahu pintar kalian tuh. Jangan Bible, ngomong longor-longor aja. Bible kalau diarabkan itu Al-Kutub, bukan Alkitab. Bukan Alkitab, tapi Al-Kutub. Kalau diarabkan. Iya. Jadi kalau kami di Indonesia ini Al-Kutub. Al-Kutub Markus. Kena ketawain lah kami, Bang. Ya makanya lebih diketawain lagi kalau menyebut Alkitab sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itu Al-Kutub itu adalah artinya kumpulan buku-buku. Nah, di Kristen ada buku Lukas, 1 buku Markus, 2 buku Matius, 4 buku Yohanes, 5 Kisah Para Rasul, Petrus, Yakobus, Ibrani, Roma. Kumpulan buku-buku ini kalau diarabkan Al-Kutub namanya. Makanya otaknya itu nggak nyampe. Kau diam, baby kau diam. Coba. Dia kabur tuh sama saya nih. Coba kau Ya. coba kamu terangkan kata Alkitab berdasarkan kaidah bahasa Arab. Silakan, saya tunggu. Sebentar ya. Perhatikan ngomong. Orang Ya. Kristen itu lebih dulu ada di tanah Arab daripada Islam. Galatia 1:17. Paulus lebih dulu ke tanah Arab. Bahasa Arab dipakai sama orang Kristen. Kata kitab, kata Alkitab itu semua sudah ada. Kau semua mau kau kuasain. Sekarang aku bertanya sama kamu. Gampang. Saya mau tanya sama kamu. Kasih bukti. Di mana di abad pertama orang Kristen kasih bukti dulu. Kau dari dulu kau ini gila terus kenapa sih? Kau nggak mampuan saya. Kenapa kau itu nggak pernah mau waras? Kenapa? Kau mengatakan lebih dulu Kristen. Dengar dulu. Kamu mengatakan lebih dulu Kristen di Arab daripada Islam kan? Betul. Nah, tolong tunjukkan kitab Anda, kitab Lukas disebut apa di Arab? Kau baca ya sebentar ya. Ya, disebut apa? Aku turun Nanti naik lagi. Aku turun, Bang. Ya, aku bacakan semua ya. Saya bertanya Saya bertanya samamu. Ini jawabannya. Kau jangan kabur. Kau diam ya. Ya. Tetap perhatikan ya. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang akan menjadi rasul. Sebelum aku tetap berangkat ke tanah Arab. Dan disitu kembali ke Damsik. Ya, perhatikan. Paulus lebih dulu ada di tanah Arab daripada Baik. Ngomong ya. Nah, tolong kasih saya bukti. Boleh? Saya bertanya dulu.
Tolong kamu kasih bukti. Diam. Oh, diam. Kenapa kau takut? Benar kau tenang saya. Saya turunkan. Kau yang mau mendikte saya, monyet. Kau makan babi mau dikte saya, matamu. Saya mau menjawab Galatia 1 yang kau bawa. Pendiri agamamu jalan-jalan ke Arab. Setelah sampai ke Arab, buku Roma disebut apa di Arab? Itu pertanyaan saya. Tapi kau tidak kasih saya ruang untuk bicara. Kau mau mendikte saya? Mana bisa murid mendikte guru? Paulus datang ke Arab. Oh ya? Setelah sampai di Arab, ngapain dia? Jualan tua? Ngapain? Dia mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Ngajar apa di sana? Mengajarkan apa? Mengajarkan laki-laki bersalin, matamu. Setelah Paulus sampai di Arab, buku-bukunya yang 13 buku itu disebut Arab. Disebut apa dia di sana? Alkitab Roma, Alkitab Galatia. Apa? Kenapa kok nggak bisa kasih saya ruang untuk bertanya? Ketika Paulus sampai di Arab, kitab Filipi disebut Alkitab Filipiuna. Kalau Tesalonika disebut apa? Alkitab Tesalonika Iwana. Masolang generasi. Kau sok jago kau. Ilmu tak ada. Aku mau bertanya tentang kebohonganmu. Kau bilang Galatia itu dasar pijakan, kemudian dia ke Arab. Oke. Tapi setelah sampai di Arab, buku-buku Paulus itu disebut apa di sana, bos? Disebut apa? Jawab dong. Jangan kau mau menjelaskan lagi ilmu cuman tai gigi. Mau menjelaskan sama aku, matamu. Paulus suruh bangun sini, suruh hadapi saya. Dia kagak baca Galatia 1 nomor 17. Dia ke Arab. Ngapain ke Arab? Jualan onde-onde. Pandai-pandaian. Halo, semangat malam. Itu kan bahasamu sebagai seorang Ustadz Zuma? Saya bukan Ustadz, saya penginjil jalanan. Buka kamera. Silakan. Penginjil. Buka kamera, nggak usah ngamuk. Baca tema. Silakan Anda jelaskan. Silakan. Apakah kata Alkitab itu ada dasar kesesatan Kristen di Indonesia ini? Itu pertanyaan. Silakan Anda jelaskan. Oh, kami nggak sesat, Bang Suma. Kata Alkitab itu memang ada. Kau yang sesat, Juma. Kau yang sesat. Yaudah, jelaskan. Alkitab itu artinya apa? Kau yang sesat. Alkitab itu artinya apa? Seorang pengajar masa bahasanya begitu. Alkitab itu artinya apa? Al-Quran pelajari, hayati, dan itu mulai. Ajarkan sama umatmu. Inilah Kristen. Jangan Alkitab kau pelajari. Alkitab lagi. Apa yang Alkitab? Makanya ku tanya, kenapa kalian selalu menyebut Alkitab buku-buku dari barat tersebut? Apa alasannya? Udah itu buku Alkitab kami. Ya, apa alasannya kau menyebut? Apa Kristen masuk alasannya? duluan ke Arab daripada Islam, tahu? Nah, Kristen dulu masuk ke Arab. Terus buku-buku Paulus di sana agama Islam disebut apa? tahun abad berapa masuk? Ku tanya dulu, buku-buku dari Yunani ketika masuk ke Arab Udahlah, disebut apa? pelajari dulu. Nggak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Pelajari Tidak dulu itu. bisa jawab. Tidak Jangan bisa menghujat saja kerjamu. Tidak bisa menjawab. Agama tanpa jati diri, tidak ada harga diri. Agamamu tanpa jati diri. Kitabnya Takut kau jadi kau ambil bahasa dari agama Kristen. Islam. Nama buku-bukunya pun pakai nama Al-Quran. Tidak Kami bisa tak pernah berdiri membahas sendiri. Al-Quran. Kami membahas Alkitab itu dari mana? Kalian ambil kata Alkitab dari mana? yang kau pikir sudah hebat Arabmu itu?
Nah, mulai. Terus Kalau kenapa kalian kau yang pakai? meniru Arab. Terus kenapa kau pakai Alkitab? Bahasa. Itu bahasa. Wih bencong. Bahasa. Bencong. Kenapa kau pakai bahasa Alkitab? Imanmu Kenapa? lah, urus dulu gimanmu, bencong. Justru karena imanku ini saya murnikan. Tidak boleh Giman, kita giman, di luar, gigi mancungmu itu, gigi mancungmu itu. Tidak boleh di luar Al-Quran menggunakan kata Alkitab. Tidak boleh. Mau kami pakai bahasa kata Alkitab itu semua. Namanya penjajah, itu namanya perampok, Ngapain kau boleh penjajah. ribut? Itu penjajah namanya, itu perampok. Urusi dulu malu. pesantren-pesantren yang mencabuli Itu perempuan penjajah namanya. Urusi, Itu urusi. penjajah, perampok. Urusi dulu Itu pesantren yang perampok. Itu namanya mencabuli anak santrinya, penjajah. cuma Itu penjajah namanya, itu perampok. gitu banyaknya pesantren yang mencabuli anak santri. Ngambil kata Alkitab tanpa ilmu, tanpa malu. Kalau ada pesantren melakukan pencabulan, bisa jadi karena baca Bible. Bisa jadi karena baca Bible. Makanya mereka kemudian melakukan praktek Bible mungkin. Karena kalau di Bible itu yang begini-begini itu lengkap. Malu. Malu. Mungkin karena kan internet di mana-mana. Nah, mungkin pesantren buka internet tuh malam-malam dibacanya Bible. Marilah kita memuaskan nafsu seks sampai pagi karena suamiku lagi dalam perjalanan jauh. Kayaknya mereka baca Bible deh. Karena kalau baca Quran nggak mungkin. Baca Quran mereka nggak mungkin. Nggak mungkin mereka baca Quran bisa melakukan hal tidak senonoh. Tapi kalau baca Bible bisa jadi. Karena isinya buah dadanya di jama-jama. Buah dada di mana? Di sini ya. Buah dadanya di jama-jama. Biji sakarnya, biji sakar di sini ya. Biji sakarnya seperti biji sakar keledai kuda. Marilah kita memberikan anggur kepada ayah kita supaya kita bisa mengandung keturunan ayah. Maka masuklah anak gadis pertama tidur dengan ayah kandungnya sendiri. Setelah malam berikutnya sang adik juga dibujuk sama kakaknya agar memberikan minuman kepada ayahnya, sehingga si adik juga masuk bersetubuh memperkosa ayahnya sendiri. Tadadadang dang 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 dang. Aku tidak akan menghukum anak gadismu meskipun mereka bersundal, dan menantu-menantumu perempuan meskipun mereka berzina, aku tak akan menghukumnya. Terdeng deng deng deng. Kemungkinan mereka baca itu di Bible. Karena kalau baca Quran tidak mungkin. Di Al-Quran itu ancaman neraka. Al-Quran itu kewajiban, larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nggak mungkin. Kemungkinan baca Bible. Ngeri. Ngeri kali Bible itu, ngeri bacanya. Bacanya ngeri kali. Contoh Amsal 7 ya, Amsal 7 18-19. Marilah kita memuaskan birahi, berarti seks, kita rubah. Marilah kita memuaskan seks sampai pagi karena suamiku lagi dalam perjalanan jauh. Apa kira-kira fungsinya data itu di Bible? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Catatan-catatan begitu ada di kitabmu, apa fungsinya? Tujuannya apa di kitabmu? Tujuannya apa? Supaya kalau ibu suaminya pergi bawa truk, ibu bisa mempertekannya di belakang kan? Iya kan? Ketahuan mukanya, muka porno, muka cabul.
Muka cabul, muka amsal, mukanya muka amsal. Apa tujuannya? Hah? Nanti baca Bible kalau suami tak di rumah. Kalau ada suami, ngapain dibacain? Begitu suami udah pergi 1 hari, 2 hari, baca Bible deh. Bicara di dalam Al-Kutub ada kan? Panggil anak muda, Dek, bisa kau ke rumah, Dek? Kenapa, Bu? Pantat gue gatal, Dek. Ini ada aku baca di kitab kita nih, Dek, di dalam Al-Kutub. Di dalam Al-Kutub kita ini, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Karena suamiku lagi tidak ada di rumah. Dia lagi dalam perjalanan jauh. Asik. Mantap kali. Makanya sudah seumur-umur begini masih pirang rambutnya untuk apa coba pirang? Umur gini masih pirang rambut untuk apa coba? Kayak gini untuk apa pirang? Untuk ngamsal. Enak ngamsal, enak. Boom. Masalah generasi. Masih mau kau datang besok? Orang aja kau diskusi baik-baik, kau datang merepet, marah-marah. Aja kau pakai ilmu, jangan kau maki-maki, jangan kau bawa pesantren. Karena di Islam itu jangankan melakukan itu, berzina, mendekati zina aja dilarang. Begitu Sameding. Aduh, parah. Jangan sesuci, jangan sepaten. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo Bang Juma, selamat malam. Katolik malam juga. Katolik Protestan Abang ini. Oh, Protestan. Buka kameranya Bang. Masuk ke tema, jangan merembet kemana-mana. Nanti Bible pasang badan bahaya. Iya. Ya, saya mau tanya, atas dasar apa kau angkat tema yang seperti begini? Atas dasar ilmu, keilmuan. Ilmu apa? Kau punya ilmu apa yang kau pakai tema yang seperti ini? Kau belajar enggak? Ya dong, belajar dong. Kamu belajar baru kamu angkat tema apa yang seperti ini? Dasar apa kamu angkat tema begini? Kenapa Anda menggunakan kata Alkitab untuk menyebut buku-buku dari Barat tersebut? Pasti ada alasannya, bukan? Atau hanya ikut-ikut bunyi? Dari mana Anda bilang buku-buku? Lah, buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes. Kalau mau dibilang Alkitab, buku Matius, sedangkannya itu buku, itu kertas. Nah, iya, justru karena itu, Bang. Dibuat dari kayu. Justru karena itu saya bertanya, wahai saudaraku Kristen se-Indonesia, kenapa buku-buku dari Barat kalian sebut Alkitab itu dasar ilmunya apa? Buku-buku apa? Buku-buku apa yang kamu bicarakan ke saya? Buku-buku apa yang dari Barat? Buku-buku apa? Buku Markus, buku Matius, buku Petrus digabung, ini kumpulan buku-buku. Kenapa kalian sebut Alkitab? Dari mana Anda tahu itu buku-buku? Hah? Jadi ini sayur-sayuran. Ini kan buku. Juma, kamu itu kalau berbicara sesuatu itu pakai akal, pakai logika, pakai akal sehat. Saya kembalikan samamu. Kalau agamamu itu agama yang benar dari Tuhan, kalau agamamu itu dari Tuhan, kenapa agamamu asal-asalan? Asal bunyi. Iya, saya mau tanya dulu. Kamu angkat. Kenapa asal bunyi? Kenapa asal bunyi? Maksudnya bunyi apanya? Kenapa asal bunyi? Di agamamu itu asal bunyi. Apanya? Maksudnya bunyi apanya, Bang? Alkitab. Lah Alkitab itu kan sebutan nama kita Kristen kan? Kenapa? Ya, kenapa menyebutnya dengan sebutan bunyian Alkitab? Kenapa enggak pakai Al-Kutub atau buku-buku atau Biblos? Kenapa? Atau surat kabar? Kenapa saya bilang Alkitab, ketanggapi saya bilang Al-Kutub? Al-Kutub itu kumpulan buku-buku. Aku tuh kumpulan buku-buku. Coba kalau saya terbalik bilang kamu punya Al-Quran seperti itu, kamu marah nggak?
Al-Quran cuma satu, bukan kumpulan buku. Alkitab kan cuma satu. Ada berapa? Matamu. Lukas 1, Markus 2, Yohanes 3, Matius 4. Lah itu kan dia digabungkan dalam satu kitab. Nah, kalau digabungkan bahasa Arabnya Al-Kutub. Maksudnya ini kita berbicara masalah apa yang sebenarnya kok kaitkan dengan Al-Kutub bahasa Arab. Bingung dia. Alkitab itu bahasa apa? Hah? Alkitab itu bahasa apa? Alkitab itu penyebut dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa Indonesia matamu. Lalu kalau orang Inggris bilang apa? Orang Inggris bilang apa? Alkitab. Mereka pakai bahasa Bible. Bible. Lalu bahasa Inggris itu kan? Bible artinya apa? Coba kamu dirikan. Bible artinya apa? Dirikan orang Inggris satu di depan kamu yang tidak tahu bahasa Indonesia. Bible artinya apa? Bible artinya apa? Saya tanya kamu dulu. Coba kamu Bible artinya apa? Orang Barat di depan kamu. Kamu bilang ini Alkitab. Dia paham kalau itu Alkitab tidak? Bible artinya apa? Bible. Coba Bible artinya apa? Kau jawab saya dulu. Kalau di depan orang Barat ada satu yang tidak tahu bahasa Indonesia, kamu bilang ini Alkitab, dia mengerti tidak? Enggak. Coba. Tidak ngerti. Tidak mengerti. Coba kalau kamu bilang Bible, dia pasti mengerti. Nah. Kamu itu memang goblok sekali. Sekolah sampai di mana kau? Artinya cuman di Indonesia yang memperbodoh diri memakai nama Alkitab. Kita ini kan orang seperti kamu juga. Kalau kamu mau bilang Alkitab, tidak mungkin kamu bilang Alkitab. Tidak mungkin kamu bilang Bible, kamu bilang Alkitab. Saya tidak pernah menyebut buku-buku dari Barat dengan sebutan Alkitab. Najis. Lalu kalau saya bilang kamu Al-Quran najis, kamu marah? Silakan aja. Kaidah ilmunya apa? Kamu menyebut Al-Quran. Kamu itu kalau mau debat pakai otak, pakai akal. Pakai otak. Oke, mari pakai akal. Mari pakai akal. Kamu itu cuma asal omong saja. Oke. Kamu itu mari cuma pakai hanya akal. modal. Alkitab itu artinya apa? Modal bicara. Alkitab itu artinya apa? Alkitab artinya apa? Alkitab artinya apa? Alkitab itu adalah firman Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Artinya, kucluk artinya. Tidak ada artinya. Alkitab. Alkitab tidak ada artinya. Kamu mau panggil saya supaya saya mau bilang apa? Kau itu kalau berbicara itu pakai otak, pakai logika, pakai akal. Jangan cuma asal ngomong di depan kamera. Alkitab artinya apa? Kamu itu kalau tidak bisa, kalau tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan, jangan kamu coba-coba bicara itu kebenaran. Alkitab itu artinya apa? Alkitab artinya apa? Bukan punya kau cuma. Kamu punya iman dengan Alkitab kami artinya apa? berbeda. Kami punya kepercayaan dengan artinya apa? berbeda. Alkitab artinya apa? Alkitab artinya apa? Alkitab tidak ada artinya. Ini kan singkat. Apa? Kau tertawa apa? Alkitab nggak ada artinya katanya. Lalu kalau kamu Alkitab itu artinya apa? Coba kamu menjelaskan. Satu buku. Apa? Satu buku maksudnya gimana? Satu buku maksud coba kau jelaskan. Ya, Alkitab itu dalam tataran bahasa Indonesia nih, bahasa Arab. Itu adalah bentuk Indonesia, habis itu bahasa Arab lagi. Alkitab itu kan bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab, lalu terus? Itu bentuk mufrad. Kalau bentuk mufrad itu artinya kan tunggal, satu kitab. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu ada kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, ya kan? Nah, ini sudah banyak kitab. Kalau sudah banyak kitab itu namanya Al-Kutub, bukan Alkitab. Cuma saya kasih tahu kau. Saya tanggapi kau punya pembicaraan bodoh ini. Saya kasih tahu kau. Di dalam kita menyampaikan kebenaran firman, itu kita. Kau dengar saya bicara
supaya buka kau pemahaman yang selama ini bodoh paham tentang firman ini. Kau buka kau pun telinga supaya saya omong supaya kau paham tentang firman ini. Jangan kau mengartikan kebenaran firman ini yang punya otak yang bodoh itu. Iya kau itu cuma hanya modal tampil saja di kamera, tapi kau itu bicara kebenaran firman tentang kebenaran firman. Kau itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kau itu bicara membodoh-bodohi orang kau. Kau itu bicara membodoh-bodohi orang. Alkitab artinya apa, Bang? Kau tinggal tanya saya terus tentang Alkitab buat apa? Artinya untuk apa? Alkitab artinya apa? Kau kira saya mau tanya saya? Kau kira kau mau tanya saya begini lalu saya harus jawab? Tidak akan, karena kau pertanyaan ini bodoh. Memang kamu pertanyaan saya sudah bodoh. Alkitab artinya apa? Selama ini orang tidak ada pernah bilang mau tanya Alkitab artinya tidak ada, cuma kan selama ini nggak ada yang gubres. Selama ini nggak ada yang gubres. Kebodohan kalian itu nggak ada yang gubres. Sekarang ada Bang Suma yang memperhatikan kalian. Saya karena kasihan sama kalian, makanya saya bahas ini. Kau kasihan apa? Kau itu siapa? Kau itu tidak ada apa-apa. Saya kasihan karena kumpulan buku-buku. Tidak ada buku-buku yang ada di agama Kristen itu tidak layak disebut Alkitab. Layaknya Al-Kutub kalau mau bahasa Arab. Kamu punya Al-Quran sendirilah yang tidak layak. Jangan kamu sebut-sebutkan Alkitab orang seperti itu, Bukan. Ini penamaan, Bang. Saya menghargai kamu mau berbicara. Ada buku Lukas, ada buku Markus, ada buku Yohanes, ada buku Matius, ada buku Petrus, ada buku kisah para pewarta, ada Galatia, ada Roma, ada Filipi, ada banyak buku-buku. Ketika dia digabung, Bang, itu kumpulan buku-buku atau kumpulan kitab-kitab. Kumpulan kitab-kitab itu disebut Al-Kutub. Al-Kutub. Gitu. Otak itu disambung dalam kaki ini. Kau otak itu disambung dalam kaki ini. Saya kasih tahu kau, tidak ada apa-apa. Alkitab artinya? Kau tinggal tindih saya dengan Alkitab artinya tidak ada lain yang kau tinggal tanya ini terus. Kau punya otak di sini, kau punya di sini sabun dalam kaki, saya kasih tahu kau. Tidak ada apa-apanya kau. Kau bicara dengan orang lain boleh. Alkitab artinya apa? Udah, jangan kau cuma tinggal tindih saya dengan Alkitab artinya. Satu pertanyaan itu yang membuat dia bodoh. Itu pertanyaan bodoh. Satu pertanyaan membuat dia mati akal dia langsung. Mati akal dia langsung. Tidak ada apa-apanya kau. Tidak apa-apanya kau. Arti Alkitab apa? Kau itu tidak ada apa-apanya, cuma kok itu cuma hanya bicara saja, tapi tidak ada manfaat, tidak ada faedah semua. Kok kira orang arti Alkitab itu apa? Arti Alkitab itu apa? Iya, pancing saya dengan Alkitab artinya apa? Maksudnya? Iya apa? Maksudnya Alkitab supaya kamu tahu. Supaya kamu tahu kalau kitabmu itu salah nama. Kau kalau ada orang lain kamu bicara bodoh-bodohin, cuma saya kasih tahu kau boleh bodoh-bodohin saya orang. Cuma bertanya, bukan saya ngajar, saya bertanya arti Alkitab itu apa? Saya minta dengan hormat ya Juma, mending kau stop live seperti ini, tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya. Dari nama kitabmu aja bermasalah. Gimana orangnya? Gimana agamanya? Gimana sembahannya? Gimana Tuhannya? Sedikit pun selama ini nama tidak saja. ada menguntungkan Nama nih dasar saja. Dasar pertama adalah penamaan kitab aja udah bermasalah. Ayo, kalau sebuah agama nama kitab saja bermasalah, apalagi agamanya itu sendiri. Seperti
kitab agama lain dong. Taurat, dia punya makna sendiri kepada kaumnya Bani Israel. Zabur punya makna sendiri kepada kaumnya. Yeremia, pengkhotbah punya makna sendiri terhadap ini Alkitab. Masolang generasi. Udah cebok dulu, cebok. Pakai air 1 sendok, cebok sana. Udah berapa teman-teman pasien? Udah berapa? Dihitung nggak? Dihitung nggak nih? Udah berapa pasien? Ini penamaan kitabnya aja. Metong semua teman-teman. Cuman penamaan kitab aja mereka sudah error semua. Keok semua hanya penamaan, belum isinya. Baru penamaan kitab doang udah kalang kabut. Gimana yang lain? Baru penamaan kitab aja udah keseleo lidahnya semua. Halo, selamat malam. Semangat malam. Saudara-saudaraku yang nyaman menyebut kata Alkitab, tapi nggak mengerti apa itu Alkitab. Semangat malam. Perkenalkan, nama saya Zuma, dokter spesialis untuk oten-oten longor. Silakan. Katolik Protestan. Halo. Halo. Dah. Ini minta disuntik mati nih. Iya. Hati-hati. Sehat selalu bang. Coba saudara muslim, jangan minta permintaan atau periksa. Jangan sampai kalian minta permintaan kena suntik mati juga nanti di atas. Kalau saya jadi Kristen ya teman-teman, saya berpikir, Waalaikumsalam, kalau agama saya ini agama benar, kok dari penamaan kitabnya aja udah bermasalah gitu loh. Kalau saya Kristen ya, pasti akan saya bertanya-tanya, ya ini juga ya, kok bisa nama Alkitab? Apa hubungannya coba? Kenapa bisa disebut Alkitab? Nggak ada yang nggak beres ini di agama saya nih. Apa maksudnya menggunakan nama lain Al-Quran? Alkitab itu kan nama lain dari kitab Al-Quran. Al-Quran itu punya nama banyak. Ada beberapa nama dari Al-Quran. Di antaranya Alkitab. Nah sekarang, kenapa agama saya ikut-ikutan pakai namanya kitabnya umat Islam ya? Ada apa ya? Nah, harusnya kalian mikir. Jangan kalian itu asal-asalan. Gitu. Yang Islam tolong jangan minta permintaan, nanti kena smash. Kan gak enak toh. Gak enak kalau kena smash. Karena kita lagi diskusi dengan saudara kita non-muslim, tiba-tiba Anda naik. Menyela itu namanya. Itu mengganggu acara. Ini acaranya netizen ini. Ini kita sedang hibur netizen. Mereka lagi bikin ketawa. Datang kalian ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya begini Bang Sema, di dalam ayat suci Al-Quran, ya udah cocok lah itu Ustaz, tapi janganlah di sini. DM aja lah. Apa pula ada acara ceramah. Ini netizen masuk ke sini pingin dihibur sekaligus diberikan edukasi tentang perbandingan agama. Jangan pula Ustadz naik ceramain saya. Buka koma aja Ustadz. Ceramah di situ. Kasih ilmu kepada umat. Saya ini memang spesialis berhadapan dengan orang-orang kafir. Bukan berhadapan dengan Ustadz. Lama. Nanti dosa saya kalau saya berhadapan dengan Ustadz saya. Janganlah. Tapi kalau yang kayak begini bolehlah sedikit. Halo, selamat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo. Penjual kasetnya nggak laku, kasetnya lari ke sini. Udah diturunkan ya.
Semangat malam. Zuma belum di. Ya. Malam Bang. Belum Abang dicuci belum otakmu ya. Otakmu belum seperti itu disunat. harus begitu. Kok abang belum disunat, udah tua? Kenapa bisa? Tapi ngaku pengikut Yesus. Pengikut Yesus kok pakai kulup, gimana sih abang ini? Ada. Ayo buka kamera Bang. Buka kamera. Itu dulu. Cuci. Buka kamera. Oke. Buka kameranya dulu. Cuci Abang otakmu itu dulu. Abang jangan emosi. Cuci otakmu itu. Jangan emosi. Jangan emosi. Cuci otakmu. Tahan emosi. Tahan emosi. Kau yang sekarang emosi. Kau yang sekarang ya sekarang di antara puluhan orang yang naik ke sini membahas tema ini, saya berharap abang inilah yang bisa menjelaskan, satu-satunya orang yang punya karisma, punya ilmu. Pokoknya saya ingin mendengarkan kenapa kumpulan buku kalau dari barat modelnya itu memang tidak bisa. Silakan. Kamu kan bebal. Saya hanya meluruskan aja biar pintar kau. Ya, silakan luruskan. Kenapa kumpulan buku-buku dari barat sebut Alkitab? Silakan. Saya ingin dengar. Aku catat Bang, aku catat. Silakan. Apa alasannya? Kenapa? Ya Alkitab itu kan. Silakan. Apa? Ya Alkitab itu Alkitab itu firman Allah. Iya, Mam. Iya, firman Allah. Allah. Lukas jadi Allah, Markus jadi Allah juga. Binatang. Saya bertanya, Iya kan? Bang, kenapa buku-buku dari itu. barat? Dengar dulu. Kenapa buku-buku dari barat ini disebut Alkitab? Kasih pengertian Ya, itu definisi. namanya lah. Alkitab ini berasal dari bahasa ini begini. Sedangkan surat-surat Paulus, Markus, ini maka ada kesinambungan. Nah, silakan jelaskan. Alkitab bahasa Indonesia. Apalagi? Alkitab bahasa Indonesia. Anda sama Anda. Masalahnya ada di Anda. Kenapa kumpulan buku-buku barat yang diterjemahkan dari bahasa Yunani menjadi Alkitab? Ya memang itu Alkitab itu firman Tuhan. Dari mana kaidahnya? Coba. Kitab buku Alkitab apa? Alkitab apa? Buku dari Allah. Itu Allah, disingkatan Allah. Tahu? Kampret. Aduh, parah. Kok jadi gila kau? Kok bisa jadi gila begitu kalau dibilang gitu? Apalagi masalahnya lagi? Biar saya jelaskan, saya luruskan. Alkitab bahasa Arab. Coba kaidah bahasa Arabnya gimana? Silakan. Kalau bahasa Arab kok dijadikan bahasa Indonesia, apa salahnya? Bahasa Indonesia itu kan dari bahasa asing, bahasa Melayu dan bahasa daerah, itu bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya, kaidah sebuah bahasa itu Bang, sebuah bahasa itu memiliki makna konseptual, bukan asal bunyi doang. Jadi kalau bahasa disebut Indonesia itu terdiri dari bahasa asing. Dengar dulu, biar otakmu itu pintar sedikit. Dengar dulu, Anda yang harus mendengar saya. Berasal dari bahasa kumpulan asing. Buku-buku Ditambah bahasa daerah. Kumpulan buku-buku dalam bahasa Arab. Dengar, kumpulan buku-buku dalam bahasa Arab disebut Al-Kutub. Kalau Alkitab itu buku yang tunggal. Yang bikin makna begitu. Bahasa Arab punya makna sendiri, Pak. Bahasa Arab itu punya tatanan bahasa. Itu kan bahasa Indonesia. Kata siapa? Kan Alkitab itu bahasa Indonesia. Coba Anda tunjukkan, buka kamera sekarang, Anda buka di Google, apakah Alkitab itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Makanya saya ajari kau dulu, bahasa Indonesia itu terdiri dari bahasa asing ditambah bahasa daerah ditambah bahasa Melayu. Itu pakai otak. Pelajaran SD itu. Baik. Bahasa yang disadur dari bahasa Arab masuk ke Indonesia disebut apa? Kumpulan buku-buku. Iya, bahasa Indonesia jadinya. Iya. Bahasa asing ditambah bahasa daerah tambah bahasa Melayu itu bahasa Indonesia. Jadi setelah dijadikan bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia.
Kumpulan Guru bahasa Indonesia Sinabung waktu SD siapa? kumpulan Bodoh kali kau. kumpulan buku-buku itu bahasa Indonesia atau bukan? Kumpulan buku-buku Bahasa Indonesia. itu bahasa Indonesia. Terus kenapa nggak pakai kumpulan Mana buku-buku aja? mengajar? Kenapa tidak menggunakan kata kumpulan Mana buku? mengajar kau ini? Kenapa tidak menggunakan Itu begitu aja nggak bisa diajar. Kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia aja? Ya bahasa Indonesia yang digunakan. Tahu yang saya bilang? Guru bahasa Indonesia Apa? siapa? Bodoh kali Kumpulan kau. buku-buku itu bahasa Indonesia. Itu bahasa asing ditambah bahasa daerah ditambah bahasa Melayu. Ya. Kok bodoh kali diajarin nggak mau tahu. Oke, sekarang begini. Kitabmu dalam bahasa Yunani disebut apa? Buku apa namanya? Apa bahasa Yunani? Kalau sudah di bahasa Indonesia kan bahasa asing itu Bahasa jadi bahasa Yunani. Indonesia. Bahasa Yunaninya bahasa apa? ini, bahasa ini. Bahasa Kau- Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Kok tanya-tanya bahasa Yunani? Kalau semua bahasa asing itu sudah di bahasa Indonesia kan bahasa Kamu Indonesia. lebih paham bahasa Arab ternyata daripada bahasa kitabmu. Ya memang Arab itu milik nenek moyang. Nggak bisa dipakai. Kok kamu jadi jelek begini? Ustaz apa kau ini? Parah. Kau bilang Ustaz apa? Kitabmu itu dengar. Kitabmu itu dalam bahasa aslinya disebut Tabiblia atau Biblia. Biblia itu bahasa Indonesianya. Serah itu kalau sudah bahasa yang sudah di bahasa Indonesia kan bahasa Indonesia. Dengar. Itu kuncinya. Tabiblia bahasa Indonesianya buku-buku. Bukan Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab. Kalau sudah di bahasa Indonesia, Tidak ada, nggak ada. Nggak bisa Tidak dibilang. ada. Tidak ada kata Alkitab di Indonesia kan itu nggak ada. Nggak ada. Kamu itu beberapa kali. Kata Alkitab itu tidak disadur masuk ke dalam bahasa Indonesia enggak. Kata siapa? Itu bahasa Indonesia. Tidak ada, bukan bahasa Indonesia. Matamu. Tidak ada, enggak ada. Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Ustaz apa kau ini? Kok bodoh kali? Alkitab itu bukan bahasa Indonesia, kampret. Enggak usah lah kau berlabel Ustaz. Bodoh kali otaknya Alkitab bobal itu kali. bukan bahasa Indonesia, bukan. Alkitab itu tetap aja bahasa Arab yang ditujukan kepada penyebutan nama Al-Quran. Paham kau? Semua bahasa asing yang sudah di bahasa Indonesia. Tidak ada, enggak ada. Tidak ada bahasa kata Alkitab disadur. Pernah enggak kau membaca? Memang kau yang ngatur. Murid, pernah enggak kau mendengar? Murid-murid di kelas, dengar dulu. Enggak perlu saya dengar. Ya sudah, kau dibawa. Ngapain kau di sini? Kau mendengar nenekmu. Terus kau mau nipu di sini? Kau mau naik menipu saya? Kalau kau tidak mau mendengarkan gurumu ini, kau mau naik ngomong-ngomong di sini, siapa yang mau mendengarkan kau? Dungu, kampret. Dasar pengikut agama penjajah kau. Kau cuma mau mendikte orang tanpa ilmu. Naik di sini ya kau udah siap digembleng. Siapkan mentalmu untuk saya gembleng supaya kau nggak jadi binatang terus. Sekali-sekali kau jadi manusia dong. Kau jadi binatang terus kau memang. Aku tidak mau mendengarkan kau. Terus kau naik ke sini mau ngapain? Kau mau pamer kebodohanmu? Enggak usah, kami udah capek, udah kenyang dengan kebodohan kalian. Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Makanya tidak pernah ada kita baca Alkitab fisika, Alkitab geografi, Alkitab matematika. Itu nggak ada. Datang kau bilang bahasa Indonesia, matamu. Karena kau mau pakai untuk Bibelmu itu, oh bahasa Indonesia, mata nenekmu kiper, mana bisa. Dasar penganut agama aneh. Semangat malam. Semangat malam. Halo, penganut agama kamuflase kah? Agama benalu kah ini? Papang, aku udah terlanjur malu. Aku sadar sekarang ternyata agamaku itu kok memang kayak benalu, suka nempel-nempel. Kalau nggak nempel di malam.
Apakah saudara pengikut agama Benalu? Bang. Ya. Halo. Ya. Sampai bang di Kalimantan bang. Bang Juma. Halo juga. Katolik Protestan. Protestan. Buka kamera silakan. Katolik bang. Ya, Katolik dan Protestan, adik-adikku yang ganteng-ganteng, buka kamera, kita diskusi, tanya jawab, tanya aku tanya kalian. Silakan. Ayo, adik. Enggak bang, tadi aku hanya menyangka aja. Tadi abang bilang bahwa orang Kristen adalah tidak sunat. Kamu sunat? Makanya bang, tidak semua orang Kristen itu enggak sunat. Rata-rata itu ada sunat. Ya, kalau Kristen tidak sunat, berdasarkan Galatia 5 nomor 2, Yesus Kristus tidak berguna bagimu jikalau kau menyunat. Gimana dong? Benar kan? Bang, tapi setidaknya sih aku bilang aja bahwa sebenarnya agama masing-masing itu diperoleh dari kepribadian kita. Jadi cara kita, iman kita bagaimana kepada Allah. Jadi maksudku cuma kalau bisa memang benar-benar abang urus dulu agamamu gitu loh. Lah, kenapa ini yang Kenapa? saya lakukan ini adalah meluruskan agama saya yang dibengkokkan oleh agama kalian. Iya. Kalau memang benar, kenapa orang Islam itu sering makan babi? Berarti dia melanggar agamanya. Melanggar agamanya berarti. Berarti urus dulu agamamu itu, jangan dengan agama yang lain. Oh, nggak bisa dong. Itu ada tugas masing-masing yang memperbaiki umat itu, yang memperbaiki umat Islam dari dalam itu namanya ustadz. Yang memperbaiki orang di luar Islam supaya tidak ke Islam-Islaman itu namanya Bang Zuma. Beda. Iya, jadi jangan bawa-bawa polisi ini bang, urus aja. Nggak bisa begitu. Kalau agamamu tidak jangan ingin bawa-bawa dibahas. anak-anak Kristen ini, karena kamu Kalau agamamu tidak anak Kristen. Kalau agamamu kamu tidak mau tahu cara orang Kristen menyembah Tuhan. Kalau urus dirimu. Kalau agamamu tidak mau diurus, lepaskan semua istilah-istilah Islam di dalam agamamu. Seperti kata Alkitab, jangan kau pakai. Karena selama kau masih pakai, dasar dari awal. Sebelum kita lahir itu udah dasar dari awal. Jadi kita dari mana agamamu mengambil kata Alkitab? Coba dari mana? Yang penting. Tanya itu. Yang penting nipu. Yang penting nipu. Yang penting nipu. Yang penting nipu. Katanya daging babi terlalu bau-bau. Aku tanya samamu, dari mana agamamu? Kalau agamamu agama benar, kenapa ngambil kata Alkitab? Kalau agamamu benar, ayo. Kenapa kalau agamamu benar, kenapa harus masuk ke zona Islam? Kenapa nggak jual kebenaranmu sendiri? Kenapa nggak jajakan? Jadikan seluruh bangsa jadi muridku. Tapi kok pakai Islam? Kenapa nggak pakai agama sendiri dong? Biblos, kumpulan buku-buku. Tanya lah bang. Nah, buka kamera, buka. Buka kameranya, silakan. Nggak bisa bang punyaku. Tadi buka, sekarang nggak bisa. Nggak bisa bang. Ini kalau pengikut agama yang asal-asal kamuflase begini, Benalu, tadi buka, sekarang nggak bisa. Kebiasaan. Aku dari lahir loh bang, udah Katolik bang. Ngapain aku masalahnya? Katanya daging babi haram. Terus? Kok daging berlubang dihantam? Maksudnya? Ngomong apa kau? Tuhanmu dari lubang daging berlubang loh. Udah, kalau nggak bisa diskusi di bawah, ya silakan lap pintu gereja. Halo, selamat malam, saudara Ando. Selamat malam. Malam juga. Ya malam. Oke, begini saya mau komentar dulu. Si Juma selalu mengatakan nama Tuhannya adalah Allah, benar ya? Nama Tuhan, benar. Memang nama Tuhanku itu. Tuhan Islam. Ya, buka kameranya dulu, Bang. Silakan. Mana tunggu. Mana ya? Ya, udah.
Tidak. Jadi begini ya, saya ingin buka Al-Quran berbahasa Ibrani yang dipakai umat Islam di Israel. Boleh. Di sana tidak ada kata Allah. Mereka menggunakan Elohim Adonai. Coba. Apakah Tuhan, nama Tuhan kalian berbeda? Coba Bang, buka dulu dong. Doh, apakah Tuhan kalian berbeda? Mana kitabnya? Buka. Makanya kau cuma belajar. Bukan, Belajar bukan, kau. Mana Belajar kitabnya? kamu. Al-Quran berbahasa Ibrani yang dipakai umat Islam di Israel. Tidak ada kata Allah. Mereka menggunakan Elohim Adonai. Makanya kau belajar. Google saja. Umat Islam perlu dengar ini. Mana Makanya kitabnya? Mana? Coba tunjukkan. Berarti kamu tidak punya ilmu. Semua umat Islam dengar tuh. Elohim Adonai. Bismillah. Elohim. Jadi mengerti kamu Juma. Kamu akan terjebak sendiri. Kalau mengatakan nama Tuhanmu Allah. Apakah nama Tuhan umat Islam di Israel yang berbahasa Ibrani berbeda dengan kau? Mereka menggunakan kata Elohim, Adonai. Di TikTok ini begitu banyak itu. Kamu Anda tidak Anda bisa Ibrani? Aku uji coba. Di TikTok ini banyak aku uji dulu, aku uji Abang Dini. Coba cek Al-Quran berbahasa Ibrani yang dipakai umat Islam di Israel. Mereka menggunakan Elohim, Adonai. Ini kitab Ibrani. Coba Anda bacakan ke saya. Bukan. Google semua umat Islam menggoogle. Baca dulu. Baca dulu. Kamu ini besar mulut kayak mulut babi. Ini baca dulu. Nih, apa bacanya ini? Ini bacanya apa ini? Coba Google Al-Quran berbahasa Ibrani. Ini baca dulu nih. Apa bacanya? Kau diketawain orang Islam yang cerdas. Kau ngomong apa? Kau baca dulu ini. Coba panggil Al-Quran berbahasa Ibrani yang huruf mereka menggunakan Elohim. Gmail. Huruf Gmail dulu baca. Baca huruf Gmailnya dulu. Baca huruf Gmailnya. Kamu terjebak sendiri. Baca dulu. Apa Tuhanmu berbeda? Kan berbeda. Jadi jangan Gmail baca dulu. Apa bacanya nih? Ibrani berbahasa Al-Quran. Apa bacanya? Muhammad baca. Apa bacanya? Bukan bahasa. Saya nggak belajar bahasa Ibrani. Sekarang terus dari mana aku bilang tadi monyet? Monyet. Makanya kamu diketawain orang. Orang kamu. Dari mana kau bisa membahas orang Islam? Al-Quran berbahasa Monyet, babi. Kau datang membawa kabar Al-Quran di sana tidak menyebut Allah. Oh, ilmumu bagus ini. Ya, orang-orang di Yerusalem itu tidak menyebut ini. Monyet, izinkan saya memanggilmu dengan rasa jujur. Monyet. Kau bawa fitnahan murah di sini, monyet, tak laku. Suruh kau baca Ibrani, kupikir kau bisa baca Quran dalam bahasa Ibrani. Dasar monyet, turunan biawak. Di sana orang ini, orang itu, ini orang itu hendak menyebut nama Allah, tapi monyet asal ngomong. Tunggu ya. Kau makan rupanya beroncong. Beroncong. Yo, Jumang. Buka kameramu beroncong, bangsat. Buka Jumang ya. Buka beroncong. Halo, silakan. Halo? Mana suaranya?
Halo? Mana suaramu, bajingan? Kau itu. Buka mulutmu kau itu, yang mulut jelekmu itu. Hei, beroncong. Naik lagi. Jin pohon naik. Kok apa ini Bang Juma? Kata Alkitab dasar kesesatan bagaimana itu? Kamu tahu nggak apa arti Alkitab itu? Tanya pula sama aku. Kenapa bahas Alkitab? Sedangkan kamu tidak tahu tuh Alkitab itu apa artinya? Dian Novita, semangat malam. Beroncong. Oh, beroncong. Kayaknya kau ada ilmu, beroncong. Terus bagaimana itu Alkitab itu? Bang cuma tahu Alkitab DP arti apa? Kenapa nek semua ini? Biarkan dulu beroncong sendiri. Itu beroncong mau menjelaskan kata Alkitab, yang dinaikkan semua ini. Beroncong, buka dulu mic-nya. Beroncong, kau jelaskan dulu kenapa agamamu tanpa malu-malu mengambil kata Alkitab dari Al-Quran. Silakan. Beroncong. Bilang aja beroncong itu Al-Quran cuma culik begitu dari di Alkitabmu. Matamu. Beroncong. Aduh. Ya. Coba Jumang. Coba kau jelaskan. Iya, Jumang. Coba kau jelaskan. Coba kau jelaskan kenapa Gini dulu kenapa kitabmu mengambil Diam dulu kau. Nama lain Al-Quran Diam dulu untuk kau. melohatkan buku dari barat yang bernama Diam dulu kau. namanya Aku nanya dulu. Kau jelaskan dulu samaku kenapa buku-buku barat yang dibawa penjajah itu kau namai Alkitab. Jawab, silakan. Bisakah aku nanya kau? Jawab. Bisa aku bertanya samamu? Bisa. Jawab. Beroncong, jawab. Itu Bisa nggak aku dari tadi udah berjam-jam di sini, nggak ada satupun Kristen yang mampu menjawab. Woi, kau jawab dulu. Jumang Sumping aku nanya. Ini Efran ini ngapain? Bisa aku nanya kau? Ini Efran ngapain dia? Bang Juma, saya sedang bertanya dari tadi, tak ada satupun Kristen yang bisa menjawab. Nah, bagus Bunda Rahma, ngerti sih. Sekarang aku bertanya. Tanya samamu. Bisa nggak? Hei, kau jawab dulu. Kau jawab. Kenapa agamamu mengambil istilah Alkitab dan Quran? Jawab. Nggak berani kali kau ditanya. Nggak peduli aku, sekarang aku mau nanya. Bisa nggak? Nggak pernah. Nggak mau. Kau jawab dulu tuh. Bisa aku nanya. Jawab. Nggak bisa. Bisa aku nanya samamu, Sumping? Nggak bisa. Nggak bisa. Botol kau, botol.